Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Manado mempersembahkan Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin pendengar, pemirsa dan warganet, sesaat lagi kita akan menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut untuk pemilihan tahun 2024. Yang terhormat Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut, yang kami hormati Ketua, Komisioner, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut, jajaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Talaut, para pimpinan partai politik yang hadir pada saat ini, tim panelis dan juga tim perumus, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024, serta tim pendukung pasangan calon yang hadir pada saat ini. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024 kembali akan memaparkan visi misi, program kerja, adu gagasan bahkan adu argumentasi dalam debat ketiga kali ini yang mengangkat tema pemberdayaan masyarakat, subtema perlindungan perempuan dan anak, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan, dan lingkungan hidup. Debat ini kembali menjadi hal yang penting untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut untuk menjadi referensi dan mengetahui apa saja yang ditawarkan oleh kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Dan untuk debat ketiga kali ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Manado, Radio Republik Indonesia Talaut, dan RRI Stasiun Produksi Miangas. Dari ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut, saya Steve Kolibu. Inilah debat publik ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan 2024. Hadirin pendengar dan pemirsa, kita sambut kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Dan inilah pasangan calon nomor urut 1, Mokhtar Arunde Parapaga dan Ade Yeswa Sahea. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1. Ya, dipersilakan untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita sambut pasangan calon nomor urut 2, Irwan Hasan SE dan Haroni Mamentiwalo. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Dipersilakan untuk bisa naik dan duduk di kursi yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita sambut pasangan calon nomor urut 3, Weli Tita dan Anisya Grecia Bambungan SE. Kita beri tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 3. Dipersilakan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Dan selanjutnya kita sambut pasangan calon nomor urut 4, Dr. Tami Wantania MTH dan Jackmon Amisi SH. Kita beri tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 4. Baik, pasangan calon nomor urut 4 dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Selanjutnya inilah pasangan calon nomor urut 5,
Yopi Saraung AMD AK dan Insinyur Adolf Seweran Binilang ME. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 5. Baik, silakan untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah disiapkan dan kembali kita beri tepuk tangan untuk kelima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan 2024. Hadirin pendengar, pemirsa dan warganet, untuk mengawali acara debat ketiga ini, marilah kita berdiri dan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan akan dilanjutkan dengan jingle Pilkada Talaut tahun 2024. Sarana Pembaru Sasago Taroda Nusaporo Disa Kini tiba saatnya kita memilih pemimpin. Mari ramaikan, sukseskan pesta demokrasi. Ayo gunakan hak pilihmu, suaramu sangat berarti. BTIT Suadio Asu Sambau Mamang ketalai mangapia Karanusa Porodisa Ayo rayakan, kembangkan pesta demokrasi. Langsung bebas rahasia, bersikap jujur dan adil, sanggup dimani Surabaya. Mari ramaikan, sukseskan pesta demokrasi Talaut. Menjadi pemilih berdaulat, ramah dan santun, bertangan bersama untuk satu tujuan, bersatu membangun negeri di ujung Nusantara. Pilih pemimpin yang pasti terpercaya, bersama kita gapai cita-cita Porodisa. Ayo memilih, gunakan hak konstitusimu, ciptakan pilkada aman, damai dan demokratis. Sansiote sampate pati, Sankuri masuk Paramaya. Sansiote sampate pati, susah muasuk tari nonau. Mari datang ke TPS 27 November 2024. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada kelima pasangan calon juga dipersilakan untuk duduk kembali.
Hadirin pendengar, pemirsa, dan warganet, untuk membuka rangkaian debat ketiga pada hari ini, mari kita ikuti sambutan sekaligus doa yang akan dibawakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut, Bapak Andri LJ Sumolang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati teman-teman Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Talaut. Kali ini kita lengkap full tim. Kalau kemarin pada debat kedua ada beberapa komisioner yang masih berada di luar daerah melaksanakan tugas. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut. Yang saya hormati pimpinan instansi lembaga vertikal yang terundang dalam debat publik ketiga. Yang saya hormati tim panelis, tim perumus yang juga hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati pimpinan partai politik pengusul, pasangan calon, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, teman-teman kaum disabilitas, yang saya hormati teman-teman media yang selalu meliput kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya hormati pendukung pasangan calon yang sudah berada di ruang sidang. Yang saya hormati seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut yang mengikuti pelaksanaan debat publik ketiga di saat ini. Dan yang saya hormati teman-teman moderator, yang saya hormati dan saya banggakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pemilihan tahun 2024. Pasangan calon nomor 1 Mokhtar Arunde Prapaga dan Ade Yeswa Sahea. Pasangan calon nomor 2 Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo. Pasangan calon nomor 3 Weli Tita dan Anissa Gresia Bamungan. Pasangan calon nomor 4 Tami Wantania dan Jackmon Amisi. Nah, pasangan calon nomor 5 Yopi Saraung dan Adolf Seweran Binilang. Yang pertama-tama tentunya kita memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih penyertaannya, oleh karena ridhonya, kita boleh berada lagi di tempat ini untuk mengikuti pelaksanaan kampanye debat publik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut untuk pemilihan tahun 2024. Berdasarkan peraturan KPU nomor 13 tahun 2004 tentang kampanye, pelaksanaan kampanye debat publik terbuka difasilitasi oleh KPU. Dan di saat ini kita masuk dalam kampanye debat publik yang ketiga atau yang terakhir. Perdebatan merupakan hal biasa dalam demokrasi. Ini merupakan momentum penting bagi daerah kita, bukan hanya bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati, tapi bagi kita masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Tujuan dari pelaksanaan debat publik ini adalah agar kita bisa mengetahui visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati. Berdasarkan tema debat yaitu pemberdayaan masyarakat dan subtema perlindungan perempuan dan anak, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu saya sampaikan kepada pasangan calon untuk menggunakan kesempatan yang baik ini untuk meyakinkan kepada 73.479 pemilih yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ini penting juga bagi pemilih yang berdaulat agar menjadikan debat saat ini sebagai referensi penting dalam melaksanakan hak konstitusional di tanggal 27 November 2024.
Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua bersama-sama mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 serta menjaga demokrasi di tanah Porodisa yang kita cintai ini berjalan aman dan damai. Terima kasih kami sampaikan kepada Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut, pemangku kepentingan yang selalu berkolaborasi bahu-membahu untuk mensukseskan Pilkada serentak di tahun 2024 ini. Terima kasih juga kepada tim panelis, tim perumus yang sudah membantu KPU dalam penyusunan materi debat saat ini. Teman-teman media RRI yang telah memfasilitasi pelaksanaan debat yang ketiga ini. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, berdoa agar pelaksanaan debat publik ini berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Doa selesai. Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan debat publik ini, kami memohon maaf. Izinkan saya membawakan beberapa pantun. Bertemu kawan di pantai Bali, tak terduga disuguhi nasi kebuli. Suaramu jangan sampai dibeli, sebab suaramu mahal sekali. Ada lagi, wadah kemenyan terlihat bersih, dibeli nenek buat menari. Saat kemenangan sudah diraih, janji kampanye jangan diingkari. Ada lagi, sebelum hujan kembali deras, ayam kembali mengejar itik. Mari mendukung dengan cerdas menuju desa yang lebih baik. Hujan deras sudah reda, tetapi baju terlanjur kusut. Pilihan politik boleh berbeda, tetapi jangan saling fitnah dan menghasut. Sore-sore masak siput paling enak pakai nasi. Jangan sampai golput, mari kita berpartisipasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sansiote. 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 Terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaut yang sudah membawakan sambutan sekaligus doa untuk debat publik ketiga pada hari ini. Hadirin pendengar, pemirsa dan warganet, pada debat publik ketiga kali ini terdapat 5 panelis dan 3 tim perumus yang sudah merumuskan dan menyusun soal untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Untuk itu, bagi tim panelis dan tim perumus yang berkenan hadir pada hari ini, boleh berdiri ketika namanya saya sebutkan. Yang pertama, Profesor Dr. Rosdalina Bukido SAG MHum. Beliau adalah Guru Besar Bidang Ilmu Kepaniteraan dan Jurusita. Panelis yang kedua ada Livi M. Alo Esos MSI, pegiat pemilu, mantan Ketua KPU Sulawesi Utara. Yang ketiga, Haji Yahya Wahidin Pasiak SAG MM. Beliau saat ini bertugas sebagai Kepala Kantor Kemenak Kota Bitung, pernah bertugas juga sebagai Kepala Kantor Kemenak Talaut pada 2018 sampai 2021. Beliau juga adalah Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Utara. Yang keempat, Effendi Robi Sondak SIP MSI. Beliau adalah dosen di Universitas Samratulangi Manado. Dan tim panelis yang kelima ada Dr. Zulkifli Golonggong MSI, pegiat pemilu, anggota KPU Sulut periode 2013 dan sampai 2018. Dan untuk tim perumus ada Dr. Goin Pich Tumbel Esos MAP, ada Bapak Teddy F. Suot dan Ibu Ivon Palon. Kita beri tepuk tangan
untuk kelima panelis dan juga tim perumus yang sudah merumuskan soal untuk para calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan saat ini kita akan menyaksikan penyerahan pertanyaan yang sudah disusun oleh Ketua Tim Panelis, Ibu Profesor Dr. Rosdalina Bukido SAG MHum kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaut. Baik, kita saksikan bersama kondisi amplop masih dalam tersegel. Ya, terima kasih, kami persilakan kepada Ketua Tim Panelis untuk bisa kembali ke tempat. Baik. Hadirin pendengar, pemirsa dan warganet, saat ini debat publik ketiga segera akan kita mulai dan akan dipandu oleh dua orang moderator. Untuk itu mari kita sambut moderator debat publik ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Kita beri tepuk tangan untuk moderator kita, Ricky Gerungan SSM HUM dan Binesia Lesawengen SIP. Terima kasih pembawa acara rekan Stevie Kolibu SIKOM. Salam jumpa hadirin pemirsa, pendengar dan warganet. Saya Binesia Lesawengen dan saya Ricky Gerungan. Anda menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024 dengan tema pemberdayaan masyarakat dan subtema perlindungan perempuan dan anak, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan dan lingkungan hidup. Debat publik ketiga ini diikuti oleh 5 pasangan calon. Dan sebelum debat ketiga dimulai, kami akan membacakan tata tertib debat yang wajib ditaati hadirin dan pendukung pasangan calon. Bapak Ibu hadirin mohon diperhatikan tata tertib debat kami bacakan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Pasangan calon dilarang membawa handphone saat debat berlangsung. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Apabila tata tertib ini dilanggar, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk dalam ruang debat dan atau dikeluarkan dari ruang debat. Bapak Ibu hadirin, tata tertib debat ini harus ditaati. Jika ada yang melanggar, maka moderator akan menggunakan hak kami memberikan peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan ketiga bagi yang melanggar. Hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet, debat ketiga ini terbagi dalam 6 segmen. Misi dan program unggulan masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan waktu yang diberikan masing-masing 3 menit. Dan penyampaian visi misi program unggulan disampaikan oleh calon bupati. Namun kami mengundang semua, baik calon bupati dan calon wakil bupati, untuk menempati podium yang sudah disiapkan. Mulai dari pasangan calon nomor urut 1, Bapak Mukhtar Arunde Parapaga dan Bapak Ade Yeswa Sahea. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2, Bapak Irwan Hasan SE dan Bapak Haroni Mamentiwalo. Pasangan calon nomor urut 3, Bapak Willy Tita dan Ibu Anisha Grecia Bambungan SE. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 4, Ibu Dr. Tami Wantania MTH dan Bapak Jackmon Amisi SH. Pasangan calon nomor urut 5, Bapak Yopi Saraung AMD AK dan Bapak Insinyur Adolf Seweran Binilang ME. Mohon tenang Bapak Ibu. Mohon tenang Bapak Ibu. Kami ingatkan untuk para pasangan calon tidak membawa handphone di podium, Pak.
Jika ada yang membawa, kami silakan untuk meletakkan di meja bagian belakang yang sudah kami siapkan. Buku catatan diperbolehkan. Bapak Ibu, untuk pemaparan visi, misi, dan program unggulan, waktu yang kami berikan 3 menit. Kita mulai paslon nomor urut 1. Waktu Anda dimulai ketika Anda berbicara. Sejahtera buat kita sekalian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabeasu padarame. Sebagaimana tema pada debat kandidat calon bupati dan wakil bupati ketiga dan terakhir sebagai bagian dari jadwal kampanye. Ini adalah momentum yang sangat penting dan strategis bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Ingin menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Talaut, secara khusus 73.000 pemilih di Kabupaten Talaut, agar dapat menentukan calon pemimpin yang benar-benar siap untuk memimpin Kabupaten Talaut ini. Oleh karena itu, sebagaimana tema dan subtema debat kandidat kali ini, kami menyampaikan visi misi kami, mewujudkan masyarakat Kabupaten Talaut yang elok, mandiri, aman, dan sejahtera. Dengan tentu misi pertama adalah membentuk dan mengharapkan agar keluarga yang harmonis di Kabupaten Talaut ini menjadi budaya, sehingga kita benar-benar diberkati karena keluarga yang diberkati. Selain itu juga memberi peran yang kuat bagi tokoh agama dan tokoh adat agar betul-betul terjadi kolaborasi antara semua stakeholder yang ada di Kabupaten Talaut, baik selaku pemerintah, eksekutif, lembaga adat, dan lembaga gereja, yaitu tokoh-tokoh agama. Dan selain itu juga bahwa keinginan kita, Kabupaten Talaut yang berada pada posisi geografis terdepan, lingkungannya akan kita jaga, lingkungannya akan kita lestarikan. Dan selain itu juga kita akan melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Talaut ini dengan moto Sasiote Sampate-pate, Suirene Suwaide, wa angka wa pasana alu ta otonge tapunene. Kita bekerja bersama-sama untuk menuju Talaut yang diberkati. Itu misi kami, harapan kami. Persoalan Talaut yang hari ini menjadi salah satu beban yang sulit sekali keluar dari masyarakat, bahwa kami bertekad bahwa pasangan nomor urut 1 hadir untuk menjadakan semua persoalan yang menjadi beban rakyat Kabupaten Talaut. Terima kasih, pilih nomor. Waktu Anda habis. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi program unggulan dengan waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Kabupaten Kepulauan Talaut hari ini tidaklah baik-baik saja. Angka kemiskinan bergerak dari tahun 2022 ke tahun 2023, bergerak dari 8,25% 2022 naik menjadi 8,46%. Ini kondisi yang sangat tidak baik, ditambah lagi energi yang tidak merata, mati lampu, sering mati lampu. Bukan cuma masalah urusan rumah tangga, tapi berdampak pada urusan investasi. Yang berikutnya, rumah sakit dan infrastrukturnya, obat dan semuanya yang tidak baik-baik saja. Bahkan hutang obat yang menggunung hari ini tak kunjung diselesaikan. Demonstrasi berjilid-jilid hari ini terjadi. Ada demonstrasi nakes kemarin, demonstrasi aparat desa kemarin. Ini tidaklah kunjung selesai. Masalah tunggakan 6 bulan, masalah tunggakan 3 bulan, 4 bulan, dan masalah semuanya tidak kunjung selesai.
masalah pertanian dan perikanan. Karena hampir semua Kabupaten Kepulauan Talaut aktivitasnya adalah perikanan dan pertanian, tidak mendapat support system oleh APBD Kabupaten Kepulauan Talaut. Oleh karena itu, ketika IHHM terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut, kami menawarkan listrik yang berkesinambungan. Bukan saja urusan rumah tangga, energi ini urusan utama, urusan prioritas. Untuk apa? Meningkatkan investasi bagi tumbuhnya lapangan pekerjaan dan tumbuhnya ekonomi. Akan meningkatkan juga infrastruktur kesehatan, pengadaan obat yang berkesinambungan, bukan cuma akan juga meningkatkan juga peningkatan kesejahteraan para petugas nakes dan semuanya. Apalagi yang kami lakukan, kami akan menggenjot hilirisasi pertanian dan hilirisasi perikanan. Begitu besar luas laut kita, ada 30 kali lipat dari luas daratan kita. Tapi hari ini kita tenggelam, tidak ada produk ikan dan semuanya yang dikelola secara hilirisasi di laut. Begitupun dengan pertanian, luas lahan yang begitu besar, tapi kita mengalami stagnasi dalam hal volume produksi dan nilai dari sebuah produksi. Apalagi reformasi birokrasi yang tidak berjalan dengan baik hari ini, tunjangan yang tidak dibayar dengan baik hari ini. Itu memicu hilangnya semangat para PNS, hilangnya semangat para pengelola ADD di desa. Semuanya akan kami perbaiki dengan baik. Ketersediaan rumah miskin bagi para penduduk, ketersediaan asrama bagi para mahasiswa. Ini urgensi yang harus diselesaikan Kabupaten Kepulauan Talaut untuk 5 tahun ke depannya. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang penuh tanggung jawab ke depannya di Kabupaten Kepulauan Talaut. Semoga Tuhan memberkati. Waktu habis. Mohon tenang Bapak Ibu. Selanjutnya pemaparan visi misi dan program unggulan paslon nomor urut 3. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut, Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut bersama jajarannya, para penalis, rekan-rekan pasangan calon, rekan-rekan media, para pentua adat setalaut, serta hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami pasangan calon Kepulauan Talaut, Weli Tita dan Anisya Bambungan menyampaikan visi misi sebagai berikut. Visi mewujudkan Kabupaten Talaut yang bermartabat, religius, maju dan sejahtera. Misi kami adalah 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Tema pemberdayaan masyarakat. Subtema perlindungan perempuan dan anak, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan, dan lingkungan hidup. Maka seharusnya memperdayakan masyarakat merupakan proses di mana individu dan komunitas diberi kekuatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengendalikan dan meningkatkan kehidupan mereka. Dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan, juga memperdayakan masyarakat bisa berfokus pada sektor kelautan dan perikanan. Mengingat potensi yang besar, perlu program-program pelatihan nelayan, pengelolaan sumber daya laut, serta pengembangan pasar untuk hasil laut dan hasil pertanian. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Program unggulan kami antara lain, pengentasan kemiskinan dan stunting, penyelesaian persoalan listrik yang sering padam, tersedianya jaringan internet di seluruh desa, penataan pembangunan dan pembangunan pasar tradisional dengan baik, tersedianya bantuan bagi kaum disabilitas secara mudah dan cepat, pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan daerah, meningkatkan kesejahteraan ASN. Melalui peningkatan perlindungan perempuan dan anak,
penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan, dan lingkungan hidup, maka paslon nomor 3 tetap berkomitmen pada visi dan misi. Demikian dan terima kasih. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjabaran visi misi dan program unggulan pasangan calon nomor urut 4 dengan waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Salam sejahtera bagi kita sekalian, masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut yang kami cintai. Hari ini izinkan kami menyampaikan visi dan misi kami terkait tema pemberdayaan masyarakat, yaitu kami menekankan pentingnya perlindungan perempuan dan anak, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan, serta pelestarian lingkungan hidup. Kami percaya bahwa setiap individu, terutama perempuan dan anak, memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sejahtera. Sehingga kami tidak hanya melindungi hak-hak mereka, tetapi juga memberdayakan mereka agar dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerah. Dan dalam menghadapi tantangan kemiskinan yang masih membayangi, kami paslon nomor 4 berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pelatihan keterampilan dan akses terhadap sumber daya. Kami memastikan bahwa setiap keluarga di Talaut memiliki ruang yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Kami juga pasti bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan tentunya menjaga kebersihan, keindahan, alam dan sumber daya yang ada. Kita tidak hanya melindungi warisan untuk generasi yang akan datang, tetapi juga bagaimana kita mendukung kualitas hidup masyarakat sekarang ini agar bertanggung jawab pada kelestarian lingkungan hidup. Mari kita bersama-sama mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaut yang lebih baik, di mana setiap suara didengar, setiap hak dilindungi, dan setiap individu diberdayakan. Bersama paslon nomor 4, kita bisa mencapai perubahan yang berarti dan berkelanjutan. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia? Baik, cukup. Baik, selanjutnya kita ikuti pemaparan visi misi dan program unggulan paslon nomor urut 5. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selaku orang percaya patut kita menyatakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat cinta kasih-Nya buat kita semua, sehingga di kesempatan hari ini kita boleh mengikuti debat terakhir, debat ketiga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormati, yang saya kasihi, Ketua KPU beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta jajarannya, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut, yang saya hormati tim perumus dan panelis moderator, yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, rekan-rekan media, terlebih khusus yang saya cintai dan saya kasihi, seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut dari Tinonda sampai Napo Baru. Sebagaimana visi kami yang sudah kami sampaikan pada debat pertama dan kedua, yaitu menjadikan desa dan kelurahan sebagai sentral subjek objek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Talaut berdasarkan BPS tahun 2022 ke tahun 2023 itu meningkat. Ini tentunya merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintah tidak boleh tutup tangan atau tutup mata. Karena apa? Kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan. Hari-hari ini begitu banyak masyarakat yang meninggalkan Kabupaten Kepulauan Talaut hanya untuk mencari lapangan pekerjaan. Tentunya ke depan pemerintah harus menjamin tersedianya lapangan pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Begitu juga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini menanjak pada tahun 2023. Seperti kita ketahui bersama, hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak
maupun perempuan tertindas tapi tidak berani melaporkan. Di mana perhatian pemerintah untuk ini? Dan kami berkomitmen akan menyelesaikan persoalan-persoalan ini ke depan. Begitu juga tentang kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memberikan insentif buat tokoh-tokoh adat, tokoh agama, lansia, dan terlebih khusus untuk perangkat-perangkat desa, insentifnya harus ditingkatkan. Begitu juga dengan ASN, TTP-nya harus dinaikkan agar supaya mereka berani dan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. Tentunya lingkungan hidup juga Waktu Anda perhatian habis. kita Waktu semua. habis. Baik, hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet. Kita berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon kita sudah memaparkan visi misi dan program unggulan. Minesia, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam debat publik ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Pemilihan kepala daerah adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik yang nantinya akan memimpin di daerahnya, lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Talaut. Mari bersama-sama kita menciptakan pilkada serentak di tahun 2024 ini, pilkada yang aman, damai, dan lancar, demi suksesnya demokrasi di tanah Porodisa yang sama-sama kita cintai. Mari datang ke TPS Rabu 27 November 2024 untuk memilih pemimpin yang terbaik yang nantinya akan memimpin Porodisa ke depan. Terima kasih, Sansiote Sampate-pate. Kini tiba saatnya kita memilih. Masa depan Talaut dan Sulawesi Utara ditentukan oleh suaramu. Berpartisipasilah dalam pesta demokrasi. Berikan suaramu, gunakan hak pilihmu untuk menentukan masa depan Talaut dan Sulawesi Utara. Ayo, Rabu 27 November 2024, kita ramai-ramai ke TPS Sansiote Sampate-pate. Bapak Ibu hadirin, pendengar, pemirsa, dan warganet, Anda kembali menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan 2024. Dan kami lanjutkan segmen selanjutnya. Kami undang para pasangan calon untuk kembali berada di podium. Bapak Ibu mohon tenang. Sekali lagi Bapak Ibu pendukung pasangan calon mohon tenang. Mohon tenang Bapak Ibu. Baik, hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet, saat ini kita akan masuk pada segmen kedua. Pada segmen ini, masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis dengan waktu 2 menit dan akan direspon oleh pasangan calon lainnya dengan waktu 1 menit, kemudian ditanggapi kembali oleh pasangan calon yang ditanya dengan waktu 1 menit. Dan pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali oleh moderator. Disilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil salah satu huruf yang terdapat dalam fishbowl. Boleh diangkat Bapak? Bisa ditunjukkan ke hadirin, kamera, dan Huruf moderator. B. Huruf B. Bapak Ibu hadirin, amplop masih tersegel. Huruf B. Paslon nomor urut 1, mohon disimak, moderator membacakan pertanyaan 1 kali. Penanggulangan kemiskinan
Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan adanya program Keluarga Harapan atau PKH. Namun implementasi kebijakan program tersebut kenyataannya hingga saat ini masih menemui berbagai masalah, antara lain tidak tepatnya penerima program dan tidak efektifnya penyaluran program bantuan tersebut. Pertanyaannya, apabila paslon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut, apa kebijakan konkret yang akan saudara lakukan sehingga penerima bantuan PKH benar-benar sesuai dengan persyaratan yang berlaku? Waktu Anda 2 menit menjawab, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Ini persoalan yang menjadi masalah nasional, tidak hanya di Kabupaten Talaut. Tapi khusus secara konsentrasi kami sebagai calon bupati dan wakil bupati, semestinya pertama adalah bagi pendamping, bagi mereka yang sekarang ini memiliki peran di tiap-tiap desa, betul-betul memberikan data yang benar. Kedua, mengajak masyarakat jangan tergantung pada bantuan dengan cara kita lakukan program pelatihan, bahwa semestinya masyarakat yang keseharian hanya berharap bantuan ini yang menjadi prioritas utama kita sebagai kepala daerah. Jangan biarkan rakyat kita hanya berharap bantuan, tidak. Tetapi ada banyak lapangan pekerjaan, kita hadirkan pabrik di Talaut, dan usaha-usaha mandiri lainnya. Kita berikan modal usaha bagi warung, tibo-tibo, tibo ikan, usaha kecil, sehingga ada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di seluruh masyarakat Talaut, mulai dari Miangas sampai Damau. Semua akan kita sentuh. Lakukan pelatihan, beri kesadaran mereka, sehingga menjadi masyarakat yang betul-betul daya beli masyarakat itu akan meningkat. Karena ancaman yang selama ini oleh data yang tidak valid yang diberikan, yang selama ini menjadi persoalan di masyarakat, ini betul-betul harus kita hapus. Kita perbaharui lagi data dengan data yang baru. Terima kasih. Baik. Waktu masih tersedia? Cukup. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih buat kesempatan. Ini bicara tentang keadilan. Mestinya bahwa bantuan yang seperti ini harus adil. Dan saya sepakat bahwa kedepannya pemerintah daerah itu dan kita semua jangan mengedukasi bahwa selalu bantuan. Bolehlah di kami selalu ada visi tentang hilirisasi. Kita menggantikan visi hilirisasi ini karena begini, dari program hilirisasi pertanian dan nelayan atau perikanan itu akan merekrut begitu banyak tenaga kerja. Dengan angka kemiskinan yang ada dan kita kalikan dengan jumlah personil atau jumlah masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, dengan program hilirisasi yang berhasil ini, kita bisa menurunkan dari angka 8% menjadi 4%. Setengahnya bisa kita rekrut untuk melalui tenaga kerja di hilirisasi. Oleh karena itu, bantuan akan menjadi bukan sebuah kebutuhan lagi, tapi itu tidak menjadi kebutuhan karena kita sudah direkrut menjadi tenaga kerja dalam bidang hilirisasi. Waktu Anda habis. Akan direspon paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin sebagai tambahan juga kepada opa saya dan juga bapak adik saya, pasangan calon nomor 1, bahwa mungkin untuk membangun sebuah pabrik itu butuh dana yang besar. Jadi masukkan saja bahwa pemberdayaan masyarakat itu sangat perlu, bahwa kita punya beberapa produk komoditas utama yang seperti yang di Dampulis, banyak ibu-ibu yang melakukan ada penangkapan ikan, lalu mereka buat suatu produk ikan garam. Di Nanusa ada juga komoditas seperti sagu dari umbi, dan itu perlu digenjot. Saya kira
pemberdayaan melalui UMKM seperti itu lebih efektif dibandingkan pembuatan pabrik. Mungkin kita bisa melakukan pembuatan pabrik, tapi kita memerlukan dana yang besar. Terima kasih. Baik. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Pendukung paslon nomor urut 3, mohon kerjasamanya. Debat sementara berlangsung, kita sudah sesuai sepakat pada aturan debat tadi. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan melanjutkan. Diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kalau kami paslon nomor urut 4, kami justru akan memaksimalkan program bantuan sosial yang terarah, tapi tentunya program ini hanya difokuskan untuk keluarga yang paling rentan dan terdaftar dalam data kemiskinan. Dan tentunya juga kami akan bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan distribusi bantuan ini memang tepat sasaran dan secara efisien memang menjawab kebutuhan masyarakat rentan. Dan tentunya juga kami akan memfasilitasi untuk memberi pelatihan keterampilan kepada keluarga-keluarga miskin ini agar mereka dapat mandiri dan dapat tentunya juga memiliki usaha untuk menopang keberlangsungan kehidupan mereka, terlebih pada saat-saat misalnya inflasi. Terima kasih. Waktu masih tersedia. Baik, cukup. Akan direspon paslon nomor urut 5, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Sebenarnya persoalan ini mudah. Kalau kepala daerahnya betul-betul punya komitmen mensejahterakan seluruh masyarakat Talaut. Karena hari ini bantuan hanya untuk orang-orang tertentu. Akhirnya apa? Keadilan tidak terjadi. Orang yang seharusnya layak menerima karena tidak mendukung atau karena kepentingan politik mereka tidak terakomodir. Ini sangat-sangat memprihatinkan untuk Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi ke depan pemerintah harus betul-betul pro rakyat. Dengan pro rakyat maka kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Talaut pasti terjamin. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia, ingin ditambahkan? Cukup. Baik, kembali diberikan kesempatan. Bapak Ibu mohon tenang. Bapak Ibu mohon tenang. Kembali diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Semestinya ini program Keluarga Harapan hanya pada keluarga-keluarga tertentu. Jadi persoalan kita bukan objek politik dan bukan persoalan berapa mahalnya pabrik, tetapi ingin supaya program Keluarga Harapan ini, keluarga-keluarga yang terdaftar ini kita harus keluarkan bawah agar mereka tidak ketergantungan lagi dengan itu. Sehingga menghadirkan keterampilan, pelatihan anak-anak mereka atau keluarga yang masih muda. Sehingga betul-betul mereka bisa mandiri lagi. Dan kedepannya pendapatannya meningkat, secara otomatis tidak akan lagi masuk dalam daftar penerima PKH. Terima kasih. Waktu masih ada? Baik, cukup. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan panelis untuk pasangan calon nomor 2. Calon nomor urut 2 untuk mengambil huruf pertanyaan melalui fishbowl. Ditunjukkan kepada hadirin moderator dan ke kamera. Huruf C. Sampul pertanyaan huruf C masih dalam keadaan tersegel. Sekali lagi harap pertanyaan disimak dengan baik karena moderator hanya akan membacakan 1 kali. Lingkungan hidup. Kabupaten Kepulauan Talaut adalah salah satu daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor saat curah hujan tinggi, perambahan kawasan hutan dan menurunnya daerah resapan air salah satu pemicu terjadinya bencana banjir. Pertanyaan, apabila paslon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati
Kabupaten Kepulauan Talaut, bagaimana strategi pencegahan dan pengurangan resiko bencana alam tersebut? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih buat kesempatan bahwa hutan lindung yang beralih fungsi sudah sangat banyak di Kabupaten Kepulauan Talaut. Law enforcement atau penegakan hukum yang sangat lemah ya, menjadi bagian yang terpenting dalam hal tanah longsor dan bencana di Talaut. Ya, diperlukan komitmen yang tegas dalam penerapan law enforcement, penerapan hukum ya. Makanya diperlukan kerjasama dengan Forkopimda dan semuanya untuk masalah ini. Yang berikutnya adalah peringatan dini akan masalah bencana ini masih menjadi sesuatu yang sangat mahal harganya di Talaut. Tidak ada peringatan dini akan bencana. Masyarakat menganggap remeh semua hal yang terjadi, penebangan pohon di mana-mana tanpa diatur di mana-mana. Ini kita harus atur lebih baik lagi. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan stakeholder yang lainnya yang hari ini benar-benar nggak jalan. Fokus kita hanya membedah APBD dan APBD. Tidak ada kerjasama yang seperti ini. Padahal ya pasangan calon IHM sudah memulainya. Kami menanam 7.000 pohon yang kami tanam di seluruh Kabupaten Kepulauan Talaut. Itu langkah kami agar supaya mencegah terjadinya bencana alam, kerusakan hutan di mana-mana. Kami sudah melakukan, bukan baru akan melakukan. Dan ke depan bekerja sama dengan teman-teman Forkopimda dan semua stakeholder yang lainnya agar supaya penegakan kekuatan hukum ini, law enforcement ini akan bisa dibawa dengan baik untuk menjaga masalah bencana tadi. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia. Waktu masih tersedia? Baik, cukup. Jawaban akan direspon paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih anakku, adikku Irwan Hasan sebagai calon Bupati nomor urut 2. Persoalan letak geografis kita ini kan memang Talaut ini rawan bencana. Dan kalau hanya soal bagaimana pelestarian lingkungan, karena salah satu ancaman terhadap banjir atau bencana longsor, ini tidak hanya persoalan pemerintah daerah saja, karena ada keterkaitan dengan tanggung jawab pemerintah pusat seperti Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Kira-kira kolaborasi seperti apa sehingga ini bisa berjalan baik? Kita melindungi masyarakat. Rakyat kita sejak lahir beratus-ratus tahun bahkan 1000 tahun tahu di jarak 5 km itu milik, sejak lahir dikenal. Tiba-tiba adanya, minta maaf, LSM Sampiri, wilayah hukum kita mengecil. Ini tolong supaya cari jalan keluar, lindungi masyarakat. Waktu Anda habis. Baik, diberikan kesempatan ke pasangan calon nomor urut 3 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kesempatan. Penanggulangan bencana kalau di daerah Talaut, pertama kita harus penyerapan dana. Jadi pemerintah ini bukan cuma tugas pemerintah daerah, tapi ini ada kaitan dengan pemerintah pusat juga. Sebab bencana ini harus ada dana yang tersimpan, sebab bencana kita tidak tahu kapan harus. Untuk itu pemerintah daerah harus menyiapkan cadangan dana untuk persiapan setelah tiba-tiba ada pasca bencana yang terjadi. Saya kira itu yang lebih penting. Waktu masih tersedia? Cukup. Baik, cukup. Selanjutnya akan direspon paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit ketika Anda berbicara. Terima kasih, singkat saja. Tentunya kami paslon nomor 4 akan memperhatikan soal penanggulangan bencana alam, tetapi tentu yang akan kami lakukan adalah bagaimana berupaya dan berusaha terus mengedukasi masyarakat untuk mempraktekkan hidup yang ramah lingkungan, tetapi juga tentunya mengingatkan dan kemudian mengajarkan. Cukup. Baik. Selanjutnya diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 5 untuk merespon dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara.
Terima kasih atas kesempatan. Di Kabupaten Kepulauan Talaut ada 3 status hutan, yaitu hutan Suaka Marga Satwa 23.000 hektar, 10.000 hutan lindung di Pulau Karakelangi, dan hutan produksi terbatas di Pulau Kabaruan. Semuanya ini ada sumber-sumber mata air ataupun berpotensi ketika kita tidak tangani atau kendalikan akan mengakibatkan banjir karena terbukanya tutupan vegetasi dari tanaman itu. Nah, karena itu program tadi sudah disampaikan oleh paslon nomor 2 adalah reboisasi ataupun penghijauan ini sangat tepat, sehingga ini akan lebih meminimalisir potensi terjadinya banjir ataupun bencana yang mengancam kehidupan masyarakat. Bahwa pemberdayaan masyarakat di sekitar ini penting. Karena mereka kenapa masuk hutan? Karena keperluan ataupun kebutuhan ekonomi. Pemberdayaan hal-hal yang produktif untuk menghasilkan pendapatan ini juga sangat penting, tapi bahwa sosialisasi dan juga penanganan oleh pemerintah untuk menjaga dan melindungi ini juga sangatlah penting. Demikian. Waktu habis. Akan ditanggapi paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatan. Ini sekali lagi tidak berbicara tentang penanganan pasca bencana. Ini bicara tentang, saya mau menanggapi sedikit dari paslon nomor 1 tentang konservasi. Begitu banyak program pemerintah pusat tentang konservasi. Cuma masalahnya adalah hulunya baik, hilirnya ini nggak connect. Ya, kita terlalu tidak berkonsentrasi pada program ini. Kita punya TNI, kita punya Polri, kita punya pencinta-pencinta lingkungan. Ayo kita punya program. Contohnya menanam 1 juta pohon buat laut. Tapi ini nggak dilakukan sama sekali. Kita barriernya banyak, temboknya, karena memang kepentingannya hanya bukan di lingkungan, kepentingannya tidak dalam lingkungan. Ayo makanya terapkan law enforcement, jangan ada pengalihan alih fungsi lahan. Hutan lindung ya hutan lindung, ayo kita lindungi. Ya, dan kita kerjasama dengan para stakeholder. Kita punya TNI, Polri, dan semua pencinta lingkungan. Ayo kita bekerjasama untuk talaut yang hijau dan bebas bencana ke depannya. Terima kasih. Baik. Mohon tenang. Pertanyaan panelis untuk pasangan calon nomor urut 3, disilakan untuk mengambil salah satu huruf. Boleh ditunjukkan? Huruf E. Amplop huruf E masih disegel, Bapak Ibu. Paslon nomor urut 3, lingkungan hidup. Pengelolaan sampah yang belum maksimal menjadi masalah di Kabupaten Kepulauan Talaut. Untuk memastikan lingkungan tetap bersih, terjaganya sanitasi yang baik, dan ruang udara yang bersih, dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan tata kelola sampah dari hulu sampai hilir. Pertanyaannya, apabila paslon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut, bagaimana strategi dan kebijakan yang saudara lakukan dalam menangani pengelolaan sampah tersebut? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Sampah yang ada di Talaut sini, saya lihat setelah saya putar-putar keliling sini, itu memang tidak ada penanganan sama sekali saat ini. Saya bertanya kenapa sampah ini bertebaran begini. Ternyata semua DP kunci-kuncinya tidak doi. Pemerintahnya tidak doi mau ongkos ini tukang sampah, mau bawa di TPA. Jadi DP kunci di sini mesti kasih dorang anggaran. Pertama, kedua torang mesti bikin tempat sampah di tiap rumah. Baru torang tempat pembuangan sampah itu menurut keterangan jalannya belum jadi. Kemudian mobil-mobil sampah yang ada sudah pada rusak. Seluruh pekerja yang ada tidak diterima untuk bekerja lagi karena belum digaji. Jadi untuk itu saya berkomitmen kalau saya terpilih nanti pasti sampah yang ada di Talaut sini beres semua. Waktu Anda masih tersedia, Bapak? Untuk sekali lagi himbauan aja buat semua
rumah tangga supaya lebih memperhatikan masyarakat rumah tangga, memperhatikan sampah-sampah di rumah. Jadi di rumah harus ada bak sampah tersendiri supaya bisa pisahkan tanpa sampah organik dan sampah basah, supaya kita bisa daur ulang. Waktu masih tersedia, Bapak ingin ditambahkan? Baik, cukup. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Saya cuma menambahkan aja. Mesti diedukasi masyarakat Talaut. Edukasi itu yang penting. Bahwa pencemaran lingkungan itu yang sangat concern kita. Sekarang ini banyak mesin-mesin untuk daur ulang yang boleh kita datangkan ke Talaut sini. Jadi tempat sampah itu sampah organik, sampah kaleng, sampah plastik itu boleh dipisahkan dan boleh didaur ulang. Lanjut. Baik, terima kasih. Jadi bukan persoalan semestinya tidak ada dana. Pak pejabat ini juga kan sementara bekerja. Jadi jangan bilang bahwa tidak ada diperhatikan. Hanya pengaturan baik tenaga, biaya dan perda atau peraturan bupati. Terima kasih. Baik. Selanjutnya akan direspon paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Dari sisi pemerintah butuh komitmen. Anggaran 185 miliar anggaran 2025 sangatlah leluasa untuk kita menganggarkan, tapi komitmen yang harus kita butuhkan. Komitmen mengawal anggaran, komitmen memberi anggaran, dan komitmen mengawasi anggaran. Dari sisi masyarakatnya, ya kita butuh kesadaran. Komitmen pemerintah, masyarakat kesadaran. Sampah bukan cuma di Melangwane. Sampah yang sama ada di Pulau Sara. Destinasi wisata kita sudah hancur luar biasa. Tapi ada seorang yang memberi komitmen kesadaran di sana. Walaupun tidak ada dari pemerintah, kita apresiasi Pak Gut lagi. Ya, memberi komitmen kesadaran. Dia sadar bahwa sampah itu merusak. Oleh karena itu, mari pemerintah berkomitmen untuk mengawal dananya, mengawasi anggarannya. Dan kita masyarakat perlu bukan cuma mengeluh, tapi perlu kesadaran agar supaya kita sama-sama sinergi. Terima kasih. Baik. Baik. Selanjutnya diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 4 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan. Belajar dari pengalaman, maka paslon nomor 4, jika Tuhan berkenan, yang hendak kami lakukan adalah untuk tentunya memastikan bahwa honor gaji dari setiap petugas kebersihan itu dibayarkan setiap bulan. Dan kemudian juga kami akan menyiapkan fasilitas untuk pengangkutan sampah, seperti misalnya kalau sekarang itu masih dalam skala besar sehingga sampahnya dibawa satu tempat, mungkin butuh waktu dan sebagainya. Kami akan mengadakan atau menyiapkan VR untuk ditaruh, ditempatkan di setiap lingkungan untuk mempermudah, sehingga petugas sampah itu akan menjemput sampah di setiap rumah tangga. Selain membuka peluang pekerjaan juga, tetapi tentunya ini mempercepat supaya sampah tidak menumpuk sehingga pencemaran udara, pencemaran dan sebagainya tidak terjadi. Waktu Anda habis. Terima kasih. Sekali lagi mohon tenang. Bapak Ibu mohon tenang. Bapak Ibu. Bapak mohon Ibu. Tenang. No. Baik. Pendukung paslon 4 mohon duduk. Kami berikan peringatan 1 untuk pendukung paslon nomor urut 1. Peringatan 1. Bapak Ibu mohon tenang. Kita akan lanjutkan debatnya. Baik Bapak Ibu. Pendukung mohon tenang. Sudah ada peringatan 1 Bapak. Baik Bapak Ibu. Baik. Akan direspon kembali pasangan calon nomor urut 5. Bapak, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan.
lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat, bersih ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Untuk masyarakat tentu ini himbauan dan juga penyuluhan agar kita sama-sama menjaga lingkungan yang sehat ini sangatlah penting. Nah, penyuluhan ini harus dilakukan secara konsisten dan juga terus-menerus, tapi bahwa oleh pemerintah, penanganannya ini harus ada pola yang tepat dan benar. Polanya seperti apa? Adalah bagaimana kita mengalokasikan dana ke kelurahan dan kecamatan untuk menangani ini, baik tenaganya maupun peralatan dan waktu-waktu untuk pembersihannya. Kemudian tempat pembuangan sementara juga harus kita siapkan. Tempat pelelangan pembuangan akhir ini juga harus kita kelola sehingga sampah di sana tidak hanya dibuang, dikelola untuk menghasilkan hal-hal yang produktif dan ekonomis. Apakah itu plastik yang bisa diolah dan juga yang lainnya menjadi pupuk dan sebagainya. Ini penting untuk pemerintah rencanakan dan kelola dengan maksimal. Waktu Anda habis. Baik, mohon tenang. Kembali diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit. Dimulai. Kami ulangi, akan ditanggapi paslon nomor urut 3. Paslon nomor 3 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sekali lagi, yang ada itu karena sebab upah. Untuk itu sampah-sampah yang ada, semua yang ada sebetulnya lalu itu sudah berjalan, tapi semua segala bentor yang dikasih itu yang 3 roda itu Kaisar itu dipergunakan buat pribadi, bawa kelapa bukan angkat sampah. Jadi kedepannya semua yang sudah disediakan oleh pemerintah itu harus dipergunakan lagi sesuai dia punya tupoksi mau dibawa. Ini ada tempat pembuangannya harus disiapkan. Sekian. Waktu masih tersedia? Baik, cukup. Hadirin pemirsa, pendengar dan warganet, segmen kedua usai dan kita masih ada segmen selanjutnya, yaitu pertanyaan panelis untuk para pasangan calon. Mari kita berikan aplaus untuk para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Kami kembali usai jeda pariwara berikut ini. Hai teman pemilih, daftar pemilih tetap Kabupaten Kepulauan Talaut telah ditetapkan dengan jumlah 73.479 yang tersebar di 19 kecamatan, 153 desa kelurahan, dan 195 TPS. Pastikan ya namamu telah terdaftar. Jangan lupa ya, hari Rabu tanggal 27 November 2024 gunakan hak pilihmu di TPS. Ayo kita memilih. Kita semua berada di kapal yang sama, yaitu kapal demokrasi. Mari bersama-sama menjaga agar kapal ini tetap berlayar dalam kedamaian dan harmoni. Pemilihan kepala daerah bukan ajang untuk pertempuran, tetapi adalah sebuah proses untuk memilih pemimpin yang terbaik. Kita semua mungkin berbeda pilihan, tetapi tujuan kita sama, yaitu menciptakan masa depan Kabupaten Kepulauan Talaut yang jauh lebih baik. Jangan lupa 27 November 2024. Ayo rayakan, kembangkan pesta demokrasi. Terima kasih hadirin pemirsa, pendengar dan warganet, Anda kembali menyaksikan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Kami mengundang para pasangan calon boleh berkenan kembali ke podium masing-masing. Baik, kita masuk pada segmen ketiga, masih seperti segmen sebelumnya.
Pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis dengan waktu 2 menit dan akan direspon oleh pasangan calon lainnya dengan waktu 1 menit. Kemudian ditanggapi oleh pasangan calon yang ditanya dengan waktu 1 menit. Dan saat ini dipersilakan ke pasangan calon nomor urut 4 untuk mengambil huruf pertanyaan dari dalam fishbowl. Boleh ditunjukkan, Bapak? Baik, huruf J. Sampul pertanyaan huruf J. Huruf J masih dalam keadaan tersegel. Mohon disimak dengan baik pertanyaannya karena moderator hanya akan membacakan 1 kali. Kesejahteraan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Susesnas Maret 2024, pendapatan per kapita penduduk Talaut berkisar di angka 4,05 juta per bulan. Angka ini menunjukkan tingkat pendapatan yang rendah dan menjadi salah satu pendapatan per kapita terkecil di Provinsi Sulawesi Utara. Pertanyaan, apabila paslon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut, apa kebijakan dan strategi yang akan Anda lakukan dalam meningkatkan pendapatan per kapita sehingga masyarakat sejahtera? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Sebagai calon bupati, kami memiliki rencana kebijakan strategis yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian dan perikanan yang merupakan sektor tulang punggung ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaut. Maka pertama kami akan meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap teknologi modern dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Itu juga termasuk penyuluhan pertanian, tetapi juga penyuluhan dan pelatihan bagaimana teknik budidaya ikan dan sebagainya. Kedua, kami akan membangun infrastruktur pendukung seperti jalan produksi dan pelabuhan yang dibutuhkan untuk menunjang produktivitas dari hasil pertanian dan perikanan. Dan juga tentunya kami akan mendorong pembentukan koperasi yang dapat membantu petani dan nelayan dalam pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan sehingga mereka dapat memiliki harga yang baik. Dan dengan langkah-langkah seperti ini kami harap boleh melaksanakan kebijakan yang strategis bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Terima kasih. Waktu masih tersedia. Baik, cukup. Akan direspon pasangan calon nomor urut 1. Bapak, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sebagaimana kita selama ini mengalami kesulitan karena faktor jarak dengan provinsi atau daerah pemasaran. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan sehingga rencana besar itu bisa terlaksana? Karena ini sudah lazim, Talaut 22 tahun, tapi nelayan kita, petani kita selalu mengalami oleh karena diantaranya hasil penjualan itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Nelayan misalkan tuna dibawa ke Manado atau di Bitung, rata-rata itu grade C, berubah warna dagingnya. Nah, ini salah satu penyebab. Nah, kira-kira langkah apa jika Ibu terpilih sebagai bupati, baik menyelamatkan harga petani, hasil tani dan nelayan? Terima kasih. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Dalam debat seperti ini bagus komitmennya, tapi ketika implementasi tidak ada komitmennya untuk mendukung ini. Sebagai contoh bahwa dana yang sangat kurang dalam mendukung pertanian dan perikanan ketiga di APBD. Ya, kita tahu bersama pada daerah Kabupaten Kepulauan Talaut itu adanya di perikanan dan pertanian, tapi stimulus dana untuk mendukung itu tidak ada. Berharap DAK yang ada dari pusat. Oleh karena itu kami punya program hilirisasi
yang akan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya, akan menambah nilai komoditas itu menjadi tinggi. Contohnya kelapa, tidak melulu dibuat kopra, kita bisa buat tepung kelapa, yang pasti bahwa nilainya akan menjadi lebih tinggi dan akan berdampak pada pendapatan per kapita bagi masyarakat yang akan naik. Kuncinya di hilirisasi, tidak bergantung pada penerimaan CPNS. Kita harus membuka lapangan pekerjaan yang besar. Untuk apa? Menambah income per kapita kita agar supaya menjadi baik. Terima kasih. Waktu masih ada? Baik, cukup. Selanjutnya akan direspon pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya, bahwa saya hanya akan menambahkan dan masukan kepada Ibu Tami dan juga Pak Jackmon sebagai om dan tante saya yang ada di tempat ini, bahwa pembangunan infrastruktur juga sangat penting untuk menaikkan pendapatan per kapita. Makanya kita perlu mengenjot apa yang dibilang kapal feri. Nah, itu kalau misalkan orang genjot, orang gunakan itu kapal feri, bahwa kapal feri kan selama ini disubsidi oleh pemerintah. Makanya kita pergunakan peluang itu. Dan juga kita harus meningkatkan investasi di dalam daerah. Selain itu, kita juga harus mengoptimalkan produk unggulan kita. Apa yang menjadi produk unggulan kita di bidang pertanian dan juga perikanan. Selain itu, kita juga akan harus menumbuhkan kerjasama antar daerah supaya ada perbandingan antara daerah kita dan juga daerah di tempat lain. Terima kasih. Baik. Dilanjutkan kepada pasangan nomor urut 5 untuk merespon dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. PDRB dimaksud di sini adalah pendapatan per kapita, penerimaan untuk perorangan atau keluarga itu. Sehingga yang menjadi fokus adalah sumber ekonomi dari keluarga itu yang harus kita dorong, picu sehingga dia meningkat. Meningkatnya pendapatan dari masyarakat itu, personal ini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB secara keseluruhan. Karena itu, kami mengapa harus mengusung visi menjadikan desa sebagai sentral pemerintahan ini, karena memang persoalan ada di sana. Kami akan fokus bagaimana nanti masyarakat ini kita akan dorong sehingga apa yang menjadi sumber ekonomi masyarakat, apakah itu pertanian, perikanan, pengolahan hasil, ini kita harus dorong semaksimal mungkin sehingga akan memicu pendapatan perorangan ataupun keluarga ini akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan dari masing-masing inilah yang namanya pendapatan per kapita ataupun perorangan sebagai penerimaan, dan ini yang harus menjadi fokus daripada pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut, dan kami harus lakukan ini secara Waktu Anda habis. Akan ditanggapi pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih, semua yang sudah disampaikan tentu juga menjadi bagian dari komitmen kami paslon nomor 4. Tetapi itu yang harus kita ingat juga, dan bagi kami menjadi prioritas, kami akan berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat, tapi juga jika Tuhan berkenan waktu sedikit lagi dengan pemerintah provinsi, supaya benar-benar boleh memaksimalkan segala apa yang diperlukan dan dibutuhkan untuk Kabupaten Kepulauan Talaut, supaya pendapatan per kapita itu meningkat, dengan tentunya menjadi bagian-bagian penting menunjang apa yang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut dalam berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, dan sebagainya. Terima kasih. Waktu masih tersedia. Waktu masih tersedia? Baik, cukup. Selanjutnya pertanyaan panelis untuk pasangan calon nomor 5. Bapak mengambil salah satu huruf di dalam fishbowl dan boleh ditunjukkan kepada hadirin. Huruf D. Baik. Baik Bapak Ibu, hadirin, amplop masih dalam keadaan tersegel. Saya bacakan. Mohon tenang. Bapak Ibu mohon tenang. Perlindungan anak dan perempuan. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pertanyaannya, apabila paslon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut, bagaimana kebijakan paslon dalam menempatkan perempuan di bidang pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaut?
Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Tentunya pasangan Yopi Sarauk Adolf Binilang mempunyai komitmen bahwa ke depan kita tidak melihat status apakah dia itu gender atau dia laki-laki. Kenapa? Yang dilihat adalah kualitas. Ketika dia mampu, pasti kita akan prioritaskan mereka di posisi yang tepat. Karena yang dibutuhkan adalah kemampuan, bukan karena kedekatan, karena dia dekat dengan pejabat ini, pejabat itu. Tapi yang utama dia mampu bekerja. Dengan dia mampu bekerja, maka tugas-tugas yang dia laksanakan untuk mensejahterakan rakyat akan dia prioritaskan. Terima kasih. Waktu masih cukup tersedia, ingin ditambahkan? Bahwa memang sosialisasi kepada masyarakat ini penting, mulai dari sekolah tingkat SD SMP, tentang bagaimana anak-anak utamanya perempuan ini perlu diberikan sosialisasi edukasi bahwa untuk nanti bisa membangun daerah ini tidak perlu hanya oleh laki-laki, tapi bahwa perempuan ini pun punya peluang, sehingga peningkatan kemampuan juga bahkan dorongan motivasi kepada anak-anak perempuan ini penting untuk dilakukan, baik melalui sarana pendidikan maupun mungkin di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga ada daya dorong daripada masyarakat ini, utamanya perempuan, untuk dia mau berjuang, sehingga dia ingin mengakses pendidikan dan juga kemampuannya, sehingga dia bisa memiliki kemampuan untuk kemudian di dalam kompetisi apakah di pemerintahan, di politik, dia juga bisa mampu untuk sejajar dengan laki-laki. Dan nantinya kalau kami nanti akan memimpin daerah ini, bahwa perempuan ataupun laki-laki kualitas yang kami utamakan, sehingga daerah ini dibangun dari kekuatan kemampuan kualitas daripada sumber daya manusia yang ada di Talaut ini, sehingga apa yang kita cita-citakan kabupaten lebih maju itu boleh tercapai dari sumber daya ekonomi, dari sumber daya masyarakat ataupun juga manusia yang... Waktu Anda habis. Baik. Diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, kami hanya menambahkan, saya kira memandang dan memberikan bagi kaum gender itu penting, bahwa kesempatan untuk bekerja dan mencari nafkah itu antara perempuan dan laki-laki sama. Dalam kaitan dengan pertanyaan bahwa setelah menjadi pemimpin peluang kaum gender itu bagaimana, ya tentu kita tidak bisa membagi berapa persen. Di Talaut ini ada kader-kader ASN kita perempuan yang banyak, yang punya kualifikasinya sangat bagus. Sehingga pada saat kita melakukan open bidding, ya beri kesempatan mereka bagi calon pejabat terutama gender. Karena kalau mereka diberi peluang, ini akan menjadi contoh bagi anak-anak perempuan lain yang sedang bersekolah. Terima kasih. Waktu masih ada? Baik, cukup. Selanjutnya direspon pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Stigma perempuan dan laki-laki ini kita harus hapuskan. Ya, kita tahu bersama dalam birokrasi kita punya yang namanya merit system. Ya, the right man on the right place. Siapapun juga itu yang punya kompetensi duduk di situ, ya kita harus kasih dia kesempatan duduk di situ. Ya, kita tahu bersama bahwa kabinet yang lalu Pak Jokowi itu banyak mengakomodir perempuan-perempuan hebat. Menteri Keuangannya aja perempuan, Menteri Luar Negerinya saja perempuan. Terbukti dari 2 kementerian ini begitu luar biasa. Oleh karena itu, jangan kita skeptis, jangan kita alergi terhadap perempuan dan laki-laki. Kasih kesempatan mereka melalui proses rekrutmen yang baik, merit system yang baik. Niscaya kita akan melihat kabupaten ke depannya jadi jauh lebih baik. Bukan karena bela siapa, pada saat pilkada bela siapa, tapi lebih kepada the right man on the right place. Merit system ini harus jalan sempurna di Kabupaten Kepulauan Talaut. Terima kasih. Baik. Baik, diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 3 untuk merespon dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan, bahwa kami akan memberikan tambahan saja bahwa siapapun yang menjadi pemimpin daerah Kabupaten Kepulauan Talaut harus memberikan komitmen kepada perempuan dan juga generasi yang akan menjabat sebagai ASN ataupun yang akan melakukan
bekerja di bagian pemerintahan bahwa hak-hak perempuan itu perlu dijamin, karena kebanyakan saat ini bahwa perempuan didiskriminasi di bagian pekerjaan karena menganggap, mohon maaf, pria mungkin lebih kuat dari wanita. Maka saya memohon kepada semua pasangan calon yang ada di tempat ini bahwa bisa menjamin hak perempuan dalam bekerja di bidang pemerintahan. Terima kasih. Baik, cukup. Selanjutnya direspon pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Sejujurnya saya bangga menjadi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, karena Kabupaten Kepulauan Talaut sudah sangat-sangat sadar soal gender sehingga tidak ada persoalan untuk ini. Kemudian kalau dalam pemerintahan melibatkan perempuan, paslon nomor 4 tidak hanya melibatkan mereka, tidak hanya memperkerjakan mereka, tetapi siapa yang tahu kemudian mereka akan menjadi pengambil keputusan ketika ada seorang pemimpin perempuan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Terima kasih. Waktu masih ada? Waktu masih tersedia? Cukup. Baik, cukup. Kembali diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 5 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, baik. Jadi memang menjadi komitmen, bahkan kami memahami ini dan kami juga sudah melakukannya waktu yang lalu sebagai sekretaris daerah. Tatkala kita mau bagaimana merumuskan personil ataupun aparatur sipil negara dalam jabatan-jabatan yang akan dilaksanakan itu, yang seperti tadi sudah disampaikan bahwa memang sistem merit ini dilakukan. Sehingga juga kompetensi mereka itu yang kita lihat bukan karena memandang laki-laki dan perempuannya, tetapi bagaimana mereka nanti akan kita posisikan dalam tugas tanggung jawabnya itu. Tentu mekanisme peraturan ini berlaku yang harus kita tempuh, sehingga sekali terbentuk adalah dari sumber daya manusia yang betul-betul berkompeten dan juga tentu sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga tugas pokok fungsi daripada organisasi itu terselenggara bukan karena membedakan laki-laki dan perempuan, tetapi karena kualitas kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu untuk masyarakat yang lebih sejahtera dan Talaut yang lebih maju. Baik, segmen pertanyaan panelis untuk para pasangan calon usai. Mari kita berikan dukungan yang meriah untuk para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pilkada adalah momen krusial untuk masa depan daerah. Pilkada bukan hanya sekedar sirkulasi kekuasaan atau kepemimpinan, tetapi juga bentuk kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Setiap suara yang Anda berikan adalah sangat bernilai untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Talaut. Pilihlah pemimpin yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga punya komitmen untuk mewujudkannya. Ayo bersama-sama kita ciptakan perubahan, karena masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Pastikan Anda hadir di TPS tanggal 27 November 2024 dan pilihlah pemimpin untuk Porodisa yang lebih baik. Saya Jan Kumaunang, Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaut, bersama jajaran siap mendukung dan mensukseskan agenda tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Kepulauan Talaut berlandaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jangan lupa masyarakat Kepulauan Talaut untuk datang ke TPS 27 November. Suara Anda menentukan pemimpin dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaut 5 tahun ke depan. Sansiote, Sempate-pate, Sangkudiman, Superamaya. Langsung bebas rahasia, bersikap jujur dan adil. Baik, terima kasih hadirin pemirsa, pendengar dan warganet, Anda kembali menyaksikan
debat publik ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Kita beralih pada segmen keempat. Untuk itu kami mengundang para pasangan calon untuk menempati podium masing-masing. Baik, hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet, kita akan melanjutkan debat kita dan kita masuk pada segmen keempat, yakni tanya jawab antara pasangan calon. Pada segmen ini, pasangan calon akan bertanya kepada pasangan calon lainnya dengan waktu 1 menit dan akan dijawab dengan waktu 1 menit, kemudian direspon oleh pasangan calon yang bertanya selama 1 menit. Kita mulai pada paslon nomor urut 1, silakan bertanya pada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada pasangan nomor urut 2. Sederhana karena ini sudah kita rata-rata sudah melaksanakan kampanye secara keseluruhan. Ada beberapa poin penting terutama di masa-masa saat kita diberi beban pada saat terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Pertanyaannya sederhana. Jika terpilih jadi bupati dan wakil bupati, peran penting apa yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu sehingga mengangkat persoalan ekonomi dan kesetaraan gender ini dapat dilaksanakan. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia, ingin ditambahkan? Cukup. Cukup. Dijawab paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saya menjawabnya dengan satu kata singkat, komitmen. Pemerintah harus berkomitmen untuk membangun reformasi birokrasi yang benar, clean and good governance, agar supaya muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tanpa komitmen itu akan susah. Tadi bicara tentang pertanian, perikanan yang akan mengambil alih, yang akan membuat tenaga kerja terserap begitu banyak. Tapi saat yang sama pemerintah tidak memberikan stimulus terhadap APBD kepada dua komponen ini, perikanan dan pertanian. Ini jauh dari harapan. Kalau kita berkomitmen untuk peningkatan kesejahteraan, ayo kita stimulus di mana? Di pertaniannya, di perikanannya. Makanya kami selalu menjawab dengan hilirisasi. Tanpa rekrutmen tenaga kerja yang baik di Talaut ini, jangan berharap income per kapitanya naik. Karena kita hanya sejujurnya berharap dari PNS. Ke depan, IHM berkomitmen untuk membangun hilirisasi demi kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Talaut. Amin. Waktu Anda habis. Kembali ditanggapi paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang dibutuhkan komitmen kepala daerah. Karena jika kita sebagai kepala daerah memiliki komitmen untuk memperhatikan rakyat, pasti rakyat akan mengalami perubahan soal pendapatan, peningkatan kesejahteraan, rasa keadilan. Karena rakyat kita sedang menanti itu. Siapa yang terpilih ada rasa keadilan, ada perubahan. Daya lemah beli masyarakat sekarang ini, perputaran uang di masyarakat kurang, ini yang menjadi prioritas bagi kepala daerah. Jadi tergantung siapa bupatinya. Mau enggak bupati mau berbagi ini anggaran pendapatan belanja daerah kepada masyarakat. Itu saja mestinya. Jadi benar komitmen itu penting bagi kepala daerah. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia, ingin ditambahkan? Ingin ditambahkan Bapak? Baik. Selanjutnya dipersilakan pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Weli Tita sebagai calon bupati. Pemerintah dianggap sebagai pemegang penting atau welfare state dalam menangani seluruh persoalan masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan ASN, perangkat desa, dan seluruh lapisan masyarakat. Jika Pak Weli Tita terpilih sebagai bupati, langkah apa yang harus dilakukan sehingga secara keseluruhan Talaut ini akan mengalami perubahan? Minta tolong Pak Weli. Waktu bertanya masih ada Bapak? Cukup. Baik, cukup. Dipersilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kemajuan Talaut itu tergantung
dari keuangan. Sekali lagi saya berbicara di sini karena jadi untuk itu sekali lagi untuk memajukan Talaut itu ASN ditingkatkan, masyarakat dikasih modal, keuangan yang ada di daerah harus diperbaiki. Terima kasih. Waktu masih ada, Bapak. Cukup. Baik, cukup. Kembali diberikan kesempatan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, baik. Pertama adalah soal tata kelola, peraturan. Jelas, misalkan meningkatkan pendapatan ASN TPP. Ini ada standarnya, karena bagaimanapun juga ASN itu juga ada keluarga, ada beban. Begitu juga dengan para perangkat desa. Ditingkatkan dan tepat waktu untuk membayar. Bagi usaha kecil menengah, pendapatan masyarakat yang masih di bawah ini juga menjadi prioritas, dan harus pemerintah daerah berani membagi anggaran pendapatan belanja daerah itu diterima oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh agama, begitu juga pengusaha kecil. Semua harus dibagi sama mereka, sehingga kesempatan untuk berbelanja, penguatan pendapatan masyarakat itu betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Baik. Paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik. Setahu saya Ibu Tami pernah mendapat tugas sebagai staf khusus bidang penanggulangan peranan wanita atau apa. Tapi ternyata masih ada kasus kekerasan terhadap anak-anak di Talaut. Nah, andai kata terpilih sebagai bupati, memiliki kewenangan, memiliki peluang untuk memberikan keputusan yang lebih kuat, kira-kira apa yang akan dilakukan sehingga kekerasan terhadap anak, begitu juga masalah-masalah sosial yang terutama keterkaitan dengan perempuan, ibu-ibu rumah tangga, ini betul-betul dapat teratasi. Waktu Anda masih tersedia, Bapak. Ingin ditambahkan? Cukup. Cukup. Dijawab paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih, tentunya kami akan sangat memperhatikan perlindungan terhadap anak-anak. Ketika kami menjabat sebagai Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kepulauan Talaut, memang banyak kasus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan kami tetap terus dalam kesempatan itu berupaya untuk melakukan yang terbaik lewat mediasi, tetapi juga lewat jalur hukum, dan sudah ada beberapa kasus yang selesai, artinya sudah mendapatkan penanganan hukum. Tetapi juga tentunya Tuhan berkenan kami menjadi bupati, kami tetap akan concern untuk melindungi perempuan dan anak. Tentunya juga kami akan mengadakan tindakan-tindakan penting soal ini, misalnya membuat atau menghadirkan rumah mediasi sebelum kemudian dibawa ke jalur hukum tanpa mengabaikan jalur hukum tentunya untuk ditempuh. Yang pasti kami sebagai perempuan akan pro pada perempuan, apalagi anak-anak. Terima kasih. Baik. Akan ditanggapi kembali paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya kira itu yang lazim selama ini dilaksanakan. Saya kira harus perlu ada inovasi baru, karena kondisi protap yang selama ini sudah dilaksanakan belum bisa menekan secara signifikan. Nyatanya ada banyak kasus yang terjadi di Talaut. Harusnya pemerintah berani membuka ruang, kalau bisa ada pengaduan online supaya gampang masyarakat memberi informasi, dan terbuka nomor handphone kita berani dikasih ke masyarakat. Silakan kalau ada persoalan masyarakat langsung dengan bupati, sehingga cepat tepat untuk penanganan jika terjadi kasus terutama terhadap anak-anak
kekerasan dalam rumah tangga, dan juga terhadap perempuan. Ini yang harus dilaksanakan. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia, ingin ditambahkan Bapak? Silakan. Cukup. Selanjutnya dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 5. Waktu bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini menyangkut keamanan keselamatan kita sebagai daerah perbatasan. Masih banyak sekali daerah kita yang sering kena dengan bencana abrasi, irigasi, sementara kemampuan keuangan daerah kita tidak cukup. Banyak masyarakat yang ada di pesisir membutuhkan langkah tepat, langkah bijak sebagai seorang kepala daerah. Kira-kira langkah yang paling tepat lain selain kita berkolaborasi dengan pusat, apa yang akan dilaksanakan? Terima kasih. Waktu bertanya masih ada. Baik, cukup. Dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bahwa kondisi Kabupaten Kepulauan Talaut ini memang rentan terhadap abrasi, ancaman untuk fasilitas umum ataupun pemukiman masyarakat. Nah, langkah yang harus dilakukan ini adalah pertama, pemberdayaan masyarakat ini penting untuk kita bersama-sama melakukan penanaman di sempadan pantai ataupun daerah-daerah yang berpotensi untuk kita kembangkan seperti mangrove ini juga, bahwa daerah-daerah yang sudah membutuhkan penanganan seperti talut dan juga pengaman pantai ini harus kita lakukan, karena apabila ini tidak kita tangani maka ini akan justru mengancam keamanan ataupun kenyamanan hidup daripada masyarakat, termasuk juga tentu kalau ada fasilitas umum itu bisa terancam untuk rusak. Karena itu di samping bagaimana kita akan membuat kegiatan yang oleh pemerintah, juga bagaimana bersama masyarakat untuk kita menjaga lingkungan ini agar tetap terjaga, terlindungi keamanan. Terima kasih. Waktu Anda habis dan selanjutnya kembali diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya kira masih perlu juga kita harus berkolaborasi dengan Forkopimda, terutama TNI Polri, karena memang TNI Polri juga sedang giat-giatnya juga terhadap masalah keamanan, ancaman termasuk dengan ancaman lingkungan kita, dan juga melibatkan LSM. Masyarakat kita betul-betul memang merasa mereka bertanggung jawab, sehingga persoalan penanganan ini tidak hanya karena bupati, wakil bupati atau para kepala dinas, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bupati tentu kita hanya berusaha untuk semaksimal mungkin agar bisa menambah masuknya anggaran di Kabupaten Talaut agar reboisasi atau cara penanganan bencana ini dapat dukungan dana dari pemerintah pusat. Terima kasih. Baik, selanjutnya paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih buat kesempatan. 2022 yang lalu Bapak pernah membentuk tim pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu dengan memberdayakan penambahan lapangan pekerjaan, UMKM dan semuanya untuk memberantas kemiskinan. Namun persoalan yang terjadi 2022 bahkan data mencatat ada kenaikan angka kemiskinan. Bahkan 2023 malah lebih naik lagi. Lalu di mana program yang Bapak bikin itu? Ya satu, yang kedua bahwa Pemda berharap, Talaut berharap perputaran ekonomi dari dana desa dan perputaran ekonomi daripada TPP. Tapi persoalannya mandek 6 bulan tidak dibayar. Ini menyebabkan purchasing power masyarakat dalam titik nadir, daya beli masyarakat dalam titik nadir. Jadi saya ingin mempertanyakan kepada orang tua Bapak, orang tua yang merupakan orang tua saya, gimana cara menangani ini dan di mana peran Bapak saat itu dan di mana tim ini saat ini. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia. Cukup. Silakan dijawab paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, peranan sebagai wakil bupati pengawasan. Kalau semua itu tentu regulasi dari bupati sendiri. Nah, kalau saya yang jadi bupati gampang, bagi itu APBD.
kasih palansia, kasih hamba Tuhan, kasih tokoh adat, tiba-tiba warung-warung, kasih dorong pemodal usaha. Pasti orang pe daya beli masyarakat jadi kuat. Dan pasti Talaut ini menjadi daerah yang akan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Perangkat desa ASN bayar tepat waktu dan tingkatkan dorong kesejahteraan. Penyapu jalan, kepala lingkungan, tingkatkan dorong kesejahteraan. Kasih dorong gaji, kasih dorong honor tepat pada waktunya. Cuma itu jalan keluar. Jadi hati kepala daerah yang mau membagi, memperhatikan penderitaan rakyat Talaut, inilah kunci segala-galanya. Talaut ini berubah di Penasih. Terima kasih. Baik, ditanggapi kembali paslon nomor 2. Pendukung paslon nomor 1, kami sudah berikan peringatan 1 di segmen sebelumnya. Baik, kita akan mendengarkan tanggapan dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. 22 tahun terakhir ini hubungan antara bupati dan wakil bupati menjadi sesuatu yang mahal dan dipertaruhkan. Ini penyebabnya Talaut nggak pernah maju. Harusnya ini harus kita rubah. IHM berkomitmen sekali pacaran terus nikah dan selamanya kami akan selalu bergandengan tangan. Agar supaya ini tidak jadi seperti ini, di mana wakil bupatinya mau mengambil kesimpulan, bupatinya bilang, oh ini karena ini, wakil bupatinya ini karena bupatinya. Ini daerah mau dibawa kemana? Paket. Wakil bupati dan bupati itu paket. Oleh karena itu, ini yang harus kita selesaikan. Masalah ini di Kabupaten Talaut 22 tahun berlalu, ini masalah utamanya, komunikasi. Oleh karena itu kami berkomitmen membangun Talaut, membangun clean and good government. Mulai dari pemimpinnya, kami harus kompak dan sepakat. Semoga Tuhan memberkati. Waktu masih tersedia, Bapak. Cukup. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kesejahteraan masyarakat Talaut ditentukan oleh, besar kemungkinan ditentukan oleh pertanian dan perikanan. Dari sisi pertanian, kita punya luas lahan yang begitu luar biasa. Ya, kita punya tanaman yang begitu banyak, kopra, yang hanya kalah daripada Minsel dan kalah daripada daripada Bolomongondo. Kita punya 14 sekian persen menguasai pohon kelapa. Tapi sayangnya volume produksi kita kalah jauh. Apalagi dengan nilai produksi kita dibandingkan dengan Minsel, cuma berbeda sedikit kita. Minsel punya volume produksi yang 3,5 kali lipat daripada laut, bahkan punya volume nilai penjualannya 6 kali lipat daripada Talaut. Ya, ini apa yang terjadi? Bagaimana meningkatkan kemakmuran bagi para petani? Apa yang harus dilakukan agar supaya volume produksi petani kelapa di Talaut itu makin meningkat dan nilai daripada produksi ini, nilai daripada komoditi ini makin meningkat? Itu yang menjadi pertanyaan pada calon nomor 3. Mohon dijelaskan ketika Bapak menjadi pemimpin. Terima kasih. Baik, diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Untuk meningkatkan produksi kelapa di Talaut. Kalau kelapa di Talaut, ini kebanyakan hama saya lihat. Sebab masyarakat Talaut ada kalanya sudah tidak mau mengurus lagi lahan yang ada. Jadi dikasih biar. Untuk itu kalau saya diperkenankan Tuhan, saya akan berikan bantuan racun, pestisida, kemudian harus ada kerja bakti supaya pohon kelapa itu bersih dan hama-hama yang jatuh itu tidak berkembang biak. So kita di sini terkenal dengan hama seksapa. Kalau tanaman ini masih ada hama, pasti hasilnya kurang. Terima kasih. Waktu masih tersedia. Baik, cukup. Kembali diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 untuk dengan menit dimulai ketika Anda berbicara. Dari sisi volume produksinya, hama yang menjadi hama yang menjadi masalahnya. Tapi menurut saya bukan kita mau kasih bantuan racunnya, tapi kita harus bekerjasama dengan perguruan tinggi. Kita cari apa ini masalahnya, hama ini, dan kita bereskan dengan cara tidak dengan memberi racun. Ya, itu jangka pendek, jangka panjang kita harus pikirkan. Karena kalau dengan memberi racun pun akan tidak baik pada dampak berikutnya. Yang kedua, dari sisi nilai produksinya,
Kita harus beranjak, kita harus move on dari kelapa ini cuma dibuat kopra. Ada kuah kelapanya dibuat apa, kelapanya dibuat apa, tempurungnya dibuat apa. Ini akan bisa menambah nilai daripada komoditi tersebut. Di Minsel, kenapa nilai komoditinya 50% totalnya? Itu karena kelapa tidak dibikin kopra kebanyakan, tetapi kelapa dibikin tepung kelapa yang ekspor, sehingga itu bisa memberi dampak ekonomi yang begitu luar biasa. Talaut harus seperti itu. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Oke, baik. Selanjutnya paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya baik, terima kasih. Indikator kesejahteraan masyarakat antara lain pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, dan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kondisi pendapatan Kabupaten Talaut yang masih sangat rendah, ditambah dengan masalah listrik, dan paling parah adalah masalah pelayanan kesehatan. Fasilitas obat yang tidak ada, hutang obat yang menumpuk, yang mengakibatkan masyarakat membeli obat dengan uangnya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana paslon 4 menyikapi hal ini? Waktu Anda masih tersedia, Bapak. Ingin ditambahkan? Dijawab paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Hal yang terjadi saat ini banyak dikeluhkan adalah tentang pelayanan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, yang segera akan kami lakukan ketika kami terpilih adalah solusi pelayanan kesehatan ini, itu kami akan membuat rumah sakit malah itu menjadi BLU. Kenapa harus BLU? Karena siapapun dia kepala daerah tidak dapat menyelesaikan masalah kesehatan di Kabupaten Kepulauan Talaut, khusus rumah sakit Malah. Sebab ketika dia jadi BLU, maka obat klaim BPJS dia langsung menjadi pelayanan, menjadi obat, langsung dibeli, langsung dikelola. Tapi karena Kabupaten Kepulauan Talaut ini kita sama dengan kabupaten-kabupaten yang lain bahwa kita mempunyai mekanisme penganggaran. Oleh karena itu klaim BPJS harus masuk pada pendapatan daerah. Maka kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Waktu habis. Ditanggapi paslon nomor urut 2, 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kita punya mandatory budget 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan. Lalu di mana itu berada? BPJS yang sudah membayar klaim kita, di mana dana itu berada? Sehingga kita harus berhutang 10 miliaran sekian. Kita meniadakan hak masyarakat yang harusnya menerima kesehatan yang gratis. Kita tidak akan begitu saja. Karena hanya ada alasan BLU. BLU itu cerita yang lain. Tapi hari ini, di mana pembelaan Pemda terhadap itu? Masa kita membiarkan masyarakat kita di sana yang hari ini sangat menderita, obat ditanggung sendiri, fasilitas kesehatan yang buruk semuanya. Padahal di saat yang sama kita punya anggaran 10% untuk kesehatan. Coba cek lagi, apakah benar kita anggarkan 10% yang menjadi mandatori itu? Ataukah dana itu dialihkan kemana? Kita harus jujur dan kita harus cek itu. Kami berkomitmen untuk tetap pada garis pengelolaan APBD yang baik. 20% pendidikan, 10% kesehatan. Malah akan kami sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang baik. Terima kasih. Baik. Baik. Dipersilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 5 dengan durasi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Luas laut Kabupaten Kepulauan Talaut 37.000 sekian kilometer. 30 kali lebih besar daripada luas daratannya yang 1.200 sekian. Tapi kondisi perikanan kita terpuruk begitu luar biasa. Bitung yang hanya memiliki luas laut 400 sekian atau 1,5% daripada luas lautnya Talaut. Tapi mereka memegang peranan penting 25% dari total transaksi perikanan di seluruh provinsi, yaitu dari 9, sekian triliun, dia memegang peranan 2,4 triliun. Dan Talaut hanya memegang peranan 3%. Ini ada sesuatu yang salah. Luas lautnya begitu luar biasa, tapi transaksinya begitu mandek, bahkan peringkat 10. Kan pasangan calon nomor urut 5 untuk menjawab dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan, bahwa ini adalah hal kewenangan, bahwa laut kita ini memang sudah ada
ketentuan 0 sampai dengan di atas ZEE itu adalah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi dalam hal untuk memberikan izin penangkapan. Nah, kewenangan daerah itu hanya pada mana? Pengelolaan TPI ataupun pengelolaan ikan yang didaratkan dan juga pemberdayaan perikanan atau masyarakat nelayan kecil. Nah, karena itu yang harus dilakukan ke depan adalah bagaimana kita bisa bersaing menangkap ikan di laut ini dengan peralatan-peralatan yang tentu kita akan tingkatkan, kembangkan sehingga kita bersaing dalam menangkap ikan, tetapi caranya adalah bagaimana juga kita akan memaksimalkan sehingga ikan ini boleh didaratkan dalam pengelolaan TPI ataupun. Untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih buat kesempatan. Yang kami titik beratkan di sini adalah masalah pengelolaan, ya, masalah hilirisasi. Kenapa nilai produksi daripada ikan talaut itu rendah sekali? Karena memang kita menjual tuna, menjual ikan itu ke Bitung. Kadangkala ketika ikan banyak kita kubur itu ikan karena tanpa pembeli. Ya, makanya oleh karena itu perlunya hilirisasi agar supaya hilirisasi dimulai dan ketersediaan energi, agar supaya ada pabrik-pabrik mini di tempat ini, membuka lapangan pekerjaan dan nilai komoditas ikan ini menjadi naik sehingga nilai transaksi kita bukan saja 300 miliar sekian, tapi akan berubah total mungkin menjadi 1 atau 2 triliun atau mungkin minimal 10% dari total transaksi perikanan yang ada di Sulawesi Utara karena luas laut kita sangat mendukung untuk itu. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Waktu menanggapi masih ada, Bapak. Cukup? Baik, cukup. Kami berikan kesempatan paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saat ini KDRT masih terjadi di tengah keluarga di Kabupaten Kepulauan Talaut. Maka yang kami tanyakan kepada Opa dan juga Papa Ade saya, langkah konkret apa yang akan dilakukan pasangan nomor urut 1 untuk memastikan hak-hak untuk perempuan di masyarakat, terutama terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan juga KDRT. Waktu masih tersedia, ingin ditambahkan? Sudah cukup? Cukup. Dijawab paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Cucu anakku Anissa luar biasa karena perempuan, dia takut KDRT ini akan terjadi terus. Rumusnya 1, bentuk keluarga itu harmonis, berperan kepada lembaga atau organisasi perempuan, PKK, Dharma Wanita, dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga gereja dan atau agama. Di sana ada WKI, beri peran ini, dan paling utama adalah mengajak mendidik bahwa rumah tangga yang harmonis itu pasti KDRT-nya tidak akan terjadi, perpisahan itu tidak akan terjadi. Takut Tuhan kuncinya, supaya cinta kasih suami istri akan berjalan terus. Dan kalau pemimpin itu tidak bercerai, maka rakyatnya, daerahnya juga akan diberkati oleh Tuhan. Makasih. Akan ditanggapi paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk masukan yang sangat baik, bahwa masukan itu juga mungkin bisa menjadi ilmu buat saya karena saya belum menikah. Jadi bisa menjadi masukan untuk kedepannya bahwa perempuan di luar sana jangan sampai salah memilih pasangan. Amin. Amin. Lalu selanjutnya bahwa jika kita diantara salah satu pasangan calon, 5 pasangan calon ini terpilih, bahwa saya harapkan bahwa ada layanan pengaduan untuk perempuan, supaya perempuan tidak takut lagi untuk mengadukan bahwa saya ini terkena KDRT. Amin. Betul. Selain itu, berikan bantuan medis psikologis untuk korban KDRT dan juga rumah aman untuk korban. Terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilakan ke pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk om saya
pasangan calon nomor urut 2 bahwa perlindungan anak itu sangat-sangat penting untuk menjaga generasi kita ke depannya. Pertanyaannya saya adalah langkah apa yang akan diambil oleh pasangan calon nomor urut 2 jika pasangan nomor urut 2 terpilih dalam melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi. Terima kasih. Waktu bertanya masih tersedia? Cukup? Baik, cukup. Dipersilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Begitu pentingnya peran orang tua ya terhadap anak, karena kita ketahui bersama bahwa untuk sekarang ini bonus demografi yang akan kita terima itu banyaknya daripada generasi anak-anak ini, dan generasi anak-anak ini adalah generasi yang tidak sama dengan generasi kita terdahulu ini. Kalau generasi anak-anak sekarang ini kebanyakan anak yang baper, ya generasi yang dulunya kebanyakan generasi yang tough. Oleh karena itu pentingnya peran pemerintah, tapi lebih penting lagi itu peran orang tua untuk menjadikan anak-anak ini sebagai generasi emasnya Indonesia. Ya, seperti mana kita tahu bersama bahwa Indonesia lagi menikmati bonus demografi yang begitu luar biasa. Oleh karena itu orang tua lah tonggak awal di rumah untuk menjadikan anak ini lebih luar biasa dan memberikan sumbangsi bagi pembangunan Indonesia, amat terkhusus Kabupaten Kepulauan Talaut. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup? Baik, cukup. Kembali diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya, bahwa mengingat kembali ini semua komitmen kita bersama bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sangat penting. Maka selain memberikan akses pendidikan, penyuluhan terhadap perempuan dan anak, kita juga perlu mengembangkan minat dan bakat anak supaya kedepannya generasi kita, generasi muda kita kedepannya tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk. Selain itu, tentang pencegahan terjadinya rekrutmen tenaga kerja di bawah umum, saya harap bahwa siapapun calon yang akan menjabat ke depannya untuk tetap menjaga generasi muda kita, supaya generasi muda kita tidak sampai terkena eksploitasi untuk anak. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan paslon nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Berdasarkan data statistik pada tahun 2003 bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kepulauan Talaut adalah 3,1%, di mana tingkat pengangguran terbuka adalah presentasi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jadi pertanyaan kami kepada Ibu dan juga Om, bagaimana pasangan nomor urut 2 mengatasi masalah pengangguran yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut? Waktu masih tersedia. Pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. Terima kasih. Baik, cukup dijawab paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Untuk mengatasi pengangguran di Kabupaten Kepulauan Talaut, karena daerah kita ini adalah daerah maritim, kemudian kita juga mempunyai banyak lahan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Tentunya pengangguran ini kita dapat memfasilitasi agar mereka bisa bekerja melaut ataupun mereka bekerja di kebun. Karena kita sadar sendiri bahwa di Kabupaten Kepulauan Talaut ini sedikit atau kurangnya lapangan pekerjaan seperti kantor-kantor besar ataupun kantor-kantor swasta ataupun perusahaan-perusahaan swasta besar yang nanti bisa mempekerjakan orang-orang yang menganggur ini, sehingga kami punya kebijakan bahwa tentunya kami akan mempekerjakan mereka di kebun, kemudian mempekerjakan mereka untuk nelayan, kemudian waktu Anda habis juga. Disilakan ditanggapi paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara.
Terima kasih untuk tanggapannya bahwa kedepannya pasangan calon nomor urut 4 akan melakukan pilot project bahwa akan dipekerjakan di bagian perikanan dan juga pertanian. Tapi saya harapkan bahwa itu bukan hanya sekedar pilot project Hambalang, maka perlu diadanya pelatihan dan juga penyuluhan tolong diberikan kepada pemuda-pemuda kita supaya mereka bisa mengembangkan apa yang menjadi minat dan bakat dan juga bisa membuat lapangan pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi tidak hanya berharap saja pada rekrutmen program CPNS, tapi juga generasi muda kita bisa berpikir bagaimana caranya kita bisa mengembangkan produk yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut dan bisa diekspor keluar. Terima kasih. Waktu masih tersedia. Baik. Dipersilakan pasangan calon nomor urut 5, kami ulangi, pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan nomor 5 dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya, mengingat kembali bahwa pasangan calon nomor urut 5 wakilnya pernah bekerja di bidang pemerintahan. Saya ingin bertanya bahwa menurut PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS, poin penting dari PP tersebut adalah tindakan tegas kepada PNS yang melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Pertanyaannya, bagaimana cara pasangan calon menuntaskan masalah tersebut jika ada ASN yang melanggar aturan di atas? Terima kasih. Bertanya masih tersedia? Cukup? Baik, cukup. Dipersilakan pasangan calon nomor urut 5 untuk menjawab dengan durasi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Fakta memang sungguh pun jumlahnya berapa, tentu ini perlu ada informasi yang pasti. Tapi bahwa memang kami dalam tugas sebagai sekretaris daerah sering menangani hal-hal tersebut. Pertama yang kita lakukan adalah bagaimana mereka ini dilakukan pembinaan, tetapi bahwa juga tentu diharapkan ke depan ini dan kami akan lakukan adalah nanti di pemerintahan daerah itu akan ada kerjasama dengan tokoh adat, tokoh agama untuk pembinaan mental spiritual ASN ini, sehingga yang namanya hidup yang bersama tetapi belum resmi, apalagi punya tanggung jawab sebagai suami ataupun istri, kemudian hidup bersama dengan bukan pasangan, maka ini adalah hal yang tentu harus ditindak secara tegas. Kami akan melakukan itu, dan bagi yang nantinya akan mengalami hal ini atau melakukan hal ini, tindakan tegas akan dilakukan dan juga tentu akan ada sanksi-sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ini akan dilakukan secara... Waktu Anda habis. Waktu habis. Baik, kembali diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk jawaban dari pasangan calon nomor urut 5, bahwa kedepannya yang saya harapkan bahwa pemerintah kita bisa menuntaskan hal tersebut. Dan juga itu bisa menjadi komitmen kita semua sebagai pasangan calon yang akan menjabat kedepannya sebagai pemimpin Kabupaten Kepulauan Talaut. Ini yang harus menjadi komitmen kita bersama, bahwa sesuai undang-undang sudah tertulis apa yang menjadi sanksi kedepannya bila hal itu terjadi. Terima kasih. Waktu menanggapi masih tersedia? Cukup. Baik, cukup. Segmen keempat usai, kita masih akan melanjutkan tanya jawab antara pasangan calon di segmen berikutnya. Kita berikan dukungan yang meriah kepada para pasangan calon dan kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami, saudara. Pemilihan kepala daerah adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik yang nantinya akan memimpin di daerahnya, lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Talaut. Mari bersama-sama kita menciptakan pilkada serentak di tahun 2024 ini, pilkada yang aman, damai dan lancar, demi suksesnya demokrasi di tanah Porodisa yang sama-sama kita cintai. Mari datang ke TPS Rabu 27 November 2024 untuk memilih pemimpin yang terbaik yang nantinya akan memimpin Porodisa ke depan. Terima kasih, Sansiote Sampate Pate.
ketale mangapia karanu Wasu tinonda saranga pumbaru Sasago taroda Nusa Poro Disa Kini tiba saatnya kita memilih. Masa depan Talaut dan Sulawesi Utara ditentukan oleh suaramu. Berpartisipasilah dalam pesta demokrasi. Berikan suaramu, gunakan hak pilihmu untuk menentukan masa depan Talaut dan Sulawesi Utara. Ayo, Rabu 27 November 2024, kita ramai-ramai ke TPS. Samsiate sang pate-pate. Aku sambau, tambau. Mamang ketale mangapia Nusa Poro Disa. Baik, terima kasih hadirin pemirsa, pendengar dan warganet. Anda kembali menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024 dan kita masuk pada segmen kelima. Kami undang kembali para pasangan calon untuk menempati podium yang telah disiapkan. Pada segmen kelima ini kita akan melanjutkan tanya jawab antara pasangan calon. Rulesnya masih sama dengan segmen sebelumnya. Waktu yang diberikan untuk bertanya selama 1 menit, kemudian dijawab dengan waktu 1 menit, lalu direspon oleh pasangan calon yang bertanya selama 1 menit. Selanjutnya kami silakan paslon nomor urut 4 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ini pertanyaan kami ajukan kepada saudara calon bupati. Bagaimana pendapat saudara calon bupati nomor urut 1 terhadap pelaksanaan program Komite Perlindungan Anak dan Perempuan di Kabupaten Talaut yang telah dilaksanakan pada zaman pemerintahan Bapak? Cukup. Waktu masih tersedia Bapak? Cukup. Cukup. Baik. Dijawab paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini mengangkat ketua komite saja saya tidak tahu. Saya tidak diberi saran meminta waktu kira-kira siapa yang tepat untuk diangkat sebagai ketua komite itu. Jadi kita anggap ya komite gagal. Dan kalau kita bupati tidak mungkin mau gagal. Kita akan pilih orang yang paling tepat, tahu masalahnya. Mesti orang Talaut yang dia tahu hati nurani orang Talaut. Dia tahu budaya orang Talaut. Dia tahu mendekati perasaan orang Talaut. Jadi ke depan mengangkat menunjuk ketua komite itu betul-betul perempuan Talaut yang dia memahami perasaan orang Talaut. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia Bapak? Cukup. Cukup. Baik, paslon nomor 4 silakan ditanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang saya ketahui saudara calon bupati adalah wakil bupati waktu periode 2020-2024. Nah, dan dalam dokumentasi, dalam berbagai dokumentasi yang kami temui, itu Bapak bersama-sama dan hadir. Saya tidak sepaham dengan cara Bapak yang sering mencuci tangan di dalam berbagai hal. Dan seorang pemimpin yang selalu cuci tangan di dalam kepemimpinan dia selama dia memerintah, bagi saya, bagi kami adalah itu pemimpin yang tidak baik. Sehingga ini juga akan berdampak pada PNS ketika bermasalah. Pasti ini juga bupatinya, pemimpinnya bilang, wah saya tidak tahu, saya lepas saudara masuk, itu terserah Bapak. Ya, terima kasih. Baik, dilanjutkan. Pasangan calon nomor urut 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ini juga untuk pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 2. Sesuai dengan data yang kami peroleh bahwa di Kabupaten Talaut banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Suami menganiaya istri dan hal ini akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pendapat saudara calon bupati nomor urut 2? Waktu bertanya masih tersedia.
Cukup. Baik, cukup. Dipersilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Ini memang pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Karena ini merupakan bahan kampanye kepada saya. Saya mau katakan bahwa kenapa cerita Alkitab itu menarik, Al-Quran itu menarik. Karena mereka menceritakan tokoh-tokoh yang penuh dengan masa lalu kelam, lalu bangkit menjadi orang yang jadi berkat. Nah, hari ini bagi teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal yang sama, biarlah pengadilannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mengadili kita, dan yang pasti kita akan hidup jauh lebih baik daripada masa lalu yang kita alami. Tapi yang lebih penting adalah, saya sepakat dengan apa yang dikatakan nomor 3 ini. Sebagai pemimpin daerah harus teladan. Kita tidak boleh sebagaimana nomor 3 bilang, hidup bersama sebelum nikah. Itu intinya. Bahwa kita harus memegang konsistensi. Kita boleh berubah, masa lalu boleh rubah, tapi masa depan kita harus pandang. Kita tidak hidup dari masa lalu, kita mau hidup untuk masa depan. Terima kasih. Waktu masih tersedia. Baik, cukup. Kembali diberikan kesempatan. Kembali diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Yang kami tanyakan di sini bukan berkaitan dengan masalah Bapak yang pernah melakukan hal itu, tidak. Bagi kami adalah bahwa bagaimana mengatasi hal-hal yang sering terjadi di rumah tangga. Nah, bagi kami pasangan nomor urut 4 TWJA, bahwa karena bupati kami adalah seorang perempuan, maka pasti perlindungan terhadap anak dan perempuan ini menjadi perhatian kami, sehingga hal-hal yang penindasan atau kekerasan yang akan nanti terjadi itu menjadi perhatian utama kami. Terima kasih. Waktu menanggapi masih tersedia. Cukup. Selanjutnya paslon nomor urut 4 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kabupaten Talaut adalah daerah rawan bencana. Bagaimana langkah saudara untuk memitigasi terjadinya bencana? Waktu Anda masih cukup. Ingin ditambahkan? Cukup. Cukup. Dijawab paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa bencana itu bisa diatasi dengan cara, yaitu kalau bencana banjir ya tanam pohon. Kalau bencana laut umpamanya ada, kita kan sini banyak terjadi gempa laut, itu kita bikin tanggul. Kemudian kasih pemahaman kepada masyarakat kalau ada timbul bencana kita harus keluar rumah. Kemudian rumah-rumah yang dibangun juga kita harus ada ukuran untuk supaya dia tahan bencana. Sebab kebanyakan rumah-rumah yang ada di sini saya lihat tidak tahan gempa. Jadi kalau kita jadi nanti akan kita urus semua itu cara-cara menanggulangi bencana. Terima kasih. Waktu masih cukup. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, cukup. Kembali akan ditanggapi paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas tanggapan jawaban yang telah disampaikan oleh calon bupati nomor urut 3. Itulah sebagian kecil daripada mengatasi atau meminimalisir korban bencana yang akan terjadi. Jadi tentunya kita mengedukasi masyarakat. Tadi sudah disampaikan bahwa membuat rumah dengan tahan gempa, kemudian kita meletakkan lemari atau lampu pada tempat yang tidak mudah setelah gempa itu kemudian jatuh di kepala kita. Kita lebih mengedukasi masyarakat bagaimana cara untuk mengatasi atau kita mengurangi dampak gempa terhadap kita ketika terjadi gempa, karena kita adalah daerah yang rawan gempa. Terima kasih. Baik. Selanjutnya diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut dengan menit dimulai ketika Anda berbicara.
apa konsep pasangan nomor urut 5 untuk menjaga ekosistem sehingga Talaut menjadi daerah yang cool and green city bagi penduduk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Waktu bertanya masih tersedia. Waktu bertanya masih tersedia, cukup? Baik, cukup. Dan ya, cukup. Dipersilakan pasangan calon nomor urut 5 untuk menjawab dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bahwa menjaga ekosistem kehidupan ini adalah tanggung jawab besar daripada pemerintah untuk bagaimana kita nanti mengemas program kegiatan itu oleh pemerintah bersama masyarakat sehingga ekosistem kita tetap terjaga. Nah, untuk bagian pemerintah di dalam merencanakan ini adalah bagaimana kemasan program dalam rangka untuk mengantisipasi seperti adanya potensi banjir ataupun abrasi serta lingkungan yang tidak bersih, maka program-program ini harus kita lakukan reboisasi untuk lahan-lahan yang sudah berpotensi untuk kita reboisasi atau hijaukan, dan juga bagaimana lingkungan yang sehat itu harus kita jaga sehingga dia terpelihara sehat, aman dan nyaman oleh masyarakat, bahwa juga sempadan-sempadan pantai yang berpotensi untuk mengancam akibat abrasi ini juga perlu ada program-program. Ini harus bersama-sama dengan pemerintah dan juga TNI, Polri, bahkan semua lembaga yang ada, sehingga bersama-sama kita untuk bagaimana menjaga ekosistem ini tetap baik. Waktu habis. Diberikan kesempatan kembali pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih atas jawaban dari pasangan nomor urut 5 yang telah memberikan penjelasan atas pertanyaan kami. Kami juga menambahkan bahwa untuk menjaga agar masyarakat kita hidup hari-hari aman, tentunya kami juga akan melakukan mengangkut sampah, menjadikan sampah itu tidak mengganggu masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, karena kalau misalnya sampah dia berserakan di jalan ataupun di mana itu sangat mengganggu juga masyarakat, sehingga kami pasangan nomor urut 4 kami akan mengupayakan untuk pengadaan VR atau yang pengangkut sampah yang roda 3 itu kemudian kami tempatkan di lingkungan-lingkungan atau di satu kecamatan itu misalnya kami akan tempatkan 2 atau 3. Kalau di kabupaten, di ibu kota kabupaten itu kami akan menempatkan piar di setiap lingkungan, dan yang orang mengoperasikan itu juga itu ada sehingga waktu ada habis. Selanjutnya kami berikan kesempatan paslon nomor urut 5 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih untuk pasangan nomor urut 1, untuk kedua orang tuaku. Kabupaten Kepulauan Talaut, khususnya Pulau Karakelang, populasi satwa endemik burung sampiri maleo yang menjadi ciri khas Kabupaten Kepulauan Talaut sampai hari ini terancam dan hampir punah. Apa langkah kebijakan strategis dari pasangan nomor urut 1 untuk menangani masalah ini? Terima kasih. Waktu masih tersedia, Bapak? Cukup. Cukup, silakan dijawab. Paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik sekali, karena sampiri ini atau kita kenal biasa sampiri itu adalah ikon Talaut. Ini endemik, dia hanya bisa hidup di Talaut. Pertama kita beri kesadaran, dan kalau bisa kita ada pegiat supaya di tiap desa, terutama di Karakelang ini, itu betul-betul menjaga kelestarian. Kita kerjasama dengan Badan BKSDA, Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam, sehingga di mana tempat biasa sampiri ini dia hidup, ini betul-betul dijaga, sehingga dia bisa berkembang dengan baik. Saya kira ini langkah, dan berikut kita harus memberi alokasi dana, sehingga ada masyarakat yang kita libatkan, mereka disiapkan dana untuk sama-sama menjaga kelestarian burung sampiri ini. Terima kasih. Baik, ditanggapi paslon nomor urut 5, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, itu masukannya, tapi yang pasti kita juga harus mencegah, karena penangkapan burung sampiri hari-hari ini itu sangat luar biasa. Tentunya ini memerlukan kerjasama dari pihak keamanan agar supaya
ini burung sampiri ini tidak boleh keluar dari Kabupaten Kepulauan Talaut, karena jangan sampai burung sampiri jadikan bahan dagangan, sehingga ekosistem di Kabupaten Kepulauan Talaut terus terjaga, agar supaya ke depan anak cucu kita masih bisa melihat burung sampiri dan burung maleo di Kabupaten Kepulauan Talaut. Terima kasih. Waktu masih tersedia, ingin ditambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya dipersilakan pasangan calon nomor urut 5 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit dimulai. Terima kasih. Tentunya karena keadaan ekonomi hari ini, banyak masyarakat mengeruk pasir di pantai yang sangat berlebihan, sehingga ini tidak baik untuk ekosistem. Bagaimana pendapat pasangan nomor urut 2 mencegah agar supaya pengerukan pasir di pantai ini tidak berlaku lagi? Jangan jadikan ini sebagai mata pencaharian. Terima kasih. Waktu bertanya masih tersedia? Cukup. Baik, cukup. Dipersilakan pasangan calon nomor 2 menjawab dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pengambilan pasir yang terbanyak itu adalah kebutuhan proyek. Pemerintah harus punya ketegasan, punya komitmen untuk ini, bahwa secara spesifikasi pasir talaut juga tidak masuk dalam spesifikasi proyek. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen pemerintah untuk membuat aturan hukumnya bahwa pasir atau material pasir yang dimaksud ini agar supaya memenuhi spesifikasi dan harus didatangkan dari Manado atau Bitung, sehingga itu mengurangi pengambilan pasir untuk proyek. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup. Baik, kembali diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih, bahwa memang ya hal-hal yang harus kita lakukan adalah mungkin bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan sehingga sumber pendapatan daripada masyarakat ini dia tidak hanya satu sumber tapi juga berlebih. Kemudian bahwa lokasi-lokasi yang sudah kemudian tereksploitasi ini perlu ada langkah untuk kita melakukan pemulihan, seperti mungkin menimbun kembali dan lain sebagainya. Tapi bahwa kalau itu sudah berpotensi kemudian merusak, maka pemerintah harus bersama-sama mengantisipasi dengan menanam pohon ataupun juga membuat talut, sehingga kerusakan itu sungguh pun ini memang adalah menjadi kebutuhan daripada masyarakat, tetapi kita harus lakukan upaya-upaya pengendalian tanpa harus membuat masyarakat itu kita hilangkan pekerjaannya, tetapi ada solusi-solusi yang harus kita lakukan melalui pemberdayaan masyarakat di tempat di mana hal itu dilakukan. Terima kasih. Baik. Paslon nomor urut 5 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Kehamilan pada usia dini menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko stunting. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal seperti ini? Waktu cukup akan? Cukup. Disilakan dijawab paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya, bahwa kembali lagi diingatkan bahwa sekarang sering terjadi pernikahan di usia dini. Makanya kita sebagai keluarga, orang tua dan juga pemerintah perlu meningkatkan lagi pendidikan terhadap anak, bahwa pernikahan di usia dini itu sangat berisiko untuk generasi yang akan datang. Selain itu, cara menanggulangi stunting kita saya rasa sudah dilakukan oleh pemerintah yang ada di desa, di mana mereka memberikan penyuluhan untuk ibu hamil dan juga pemberian ASI eksklusif dan juga edukasi dan sosialisasi kepada ibu dan juga keluarga. Selain itu, yang terakhir dan yang paling penting adalah pemeriksaan untuk ibu dan anak. Saya kira sudah cukup, terima kasih. Baik, akan ditanggapi paslon nomor urut 5. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Tentunya ini jadi perhatian kita semua, baik itu sebagai orang tua dan bahkan pemerintah. Terutama kita rajin memberikan penyuluhan, karena ketika kita memaksakan anak kita kawin di usia dini itu sangat-sangat berisiko.
terutama ketika mereka mengalami hamil, dan itu akan membuat kelahiran bayi tidak sehat. Jadi jangan paksakan anak-anak kita untuk kawin di usia dini. Yang pasti lakukan edukasi, sosialisasi agar supaya hal-hal seperti ini harus kita cegah. Jangan nanti sudah terjadi baru kita mengobati. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia, ingin ditambahkan? Cukup. Oke, baik, selanjutnya paslon nomor urut 5 akan bertanya kepada paslon nomor urut 4 dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih untuk pasangan nomor urut 4. Talaut merupakan daerah kepulauan, sektor unggulannya salah satunya pertanian dan perkebunan. Kebergantungan kebutuhan pangan dari ibu kota khususnya kota Manado menjadi fenomena hari-hari ini. Beras, singkong, umbi-umbian, cabai, tomat, bahkan sayur mayur harus dikirim dari Manado. Apa langkah dan kebijakan strategis dari pasangan nomor urut 4 untuk menyelesaikan persoalan ini? Terima kasih. Waktu bertanya masih tersedia? Cukup. Baik, cukup. Dipersilakan pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kami pasangan nomor urut 4, kami akan melanjutkan program dari pemerintah zaman Pak Eli adalah mendorong masyarakat untuk menanam, sehingga pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan kepada petani berbasis keluarga. Itu dilakukan agar menanam, mereka bisa menanam merica, mereka bisa menanam tomat, mereka bisa menanam umbi-umbian, ataupun mereka bisa menanam padi. Ini yang dilakukan, ini yang digalakan, dan kami akan melanjutkan ini sehingga masyarakat kita tidak ketergantungan dari pangan yang didatangkan dari Manado, sehingga ketika semua masyarakat menanam rica, menanam tomat, kita tidak lagi membeli dari Manado. Karena untuk apa membeli? Rica sudah ada di Talaut. Waktu habis. Kembali diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda. Subsektor ini pertama perkebunan dalam rangka untuk meningkatkan daya beli. Sementara pertanian tanaman pangan hortikultur ini dalam rangka ketahanan pangan. Nah, bagaimana supaya ini boleh berkembang dan ini menjadi kuat di daerah ini? Maka kami dengan visi menjadikan desa kelurahan sebagai sentral penyelenggaraan pemerintahan ini dengan sub-subsistemnya, maka bagaimana produksi ini dapat ditingkatkan sehingga meningkat produksi langsung ada pendapatan. Tapi bagaimana supaya ketersediaan itu ada, maka sistem ini harus bekerja sehingga pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan, memanfaatkan lahan-lahan yang kosong ini dapat kita kuatkan. Sawah-sawah yang tidak produktif lagi kita akan kuatkan sehingga ketahanan pangan ini terjaga, pangan di rumah tangga tersedia, dan kemampuan membeli itu ada. Maka yang namanya ketahanan pangan dan distribusinya di Kabupaten Kepulauan terjaga sehingga masyarakat itu dapat terjaga dalam hal keamanan pangan dan juga kemampuan daya beli masyarakat pasti sejahtera. Demikian. Baik, segmen kelima usai. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut. Kami kembali usai jeda pariwara berikut ini. Hai teman pemilih, daftar pemilih tetap Kabupaten Kepulauan Talaut telah ditetapkan dengan jumlah 73.479 yang tersebar di 19 kecamatan, 153 desa kelurahan, dan 195 TPS. Pastikan ya namamu telah terdaftar. Jangan lupa ya, hari Rabu tanggal 27 November 2024 gunakan hak pilihmu di TPS. Ayo kita memilih. Kita semua berada di kapal yang sama, yaitu kapal demokrasi. Mari bersama-sama menjaga agar kapal ini tetap berlayar dalam kedamaian dan harmoni.
Pemilihan kepala daerah bukan ajang untuk pertempuran, tetapi adalah sebuah proses untuk memilih pemimpin yang terbaik. Kita semua mungkin berbeda pilihan, tetapi tujuan kita sama, yaitu menciptakan masa depan Kabupaten Kepulauan Talaut yang jauh lebih baik. Jangan lupa 27 November 2024. Ayo rayakan, gemparkan pesta demokrasi. Langsung. Baik, masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, hadirin pemirsa, pendengar dan warganet, terima kasih. Anda kembali menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Kita berada pada segmen ke-6. Kami mengundang sekali lagi para pasangan calon untuk menempati podium masing-masing. Baik, pada saat ini kita memasuki segmen ke-6 dan ini adalah segmen terakhir dan kita akan mendengarkan masing-masing pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement dengan waktu masing-masing 1 menit. Kami awali pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih semua masyarakat Talaut. Talaut ini adalah yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat. Jadi lihat rekam jejak para paslon untuk memilih kepala daerah adalah tidak memilih kepala sekolah. Kami sebagai paslon nomor 1 bila dipercayakan oleh masyarakat, kami akan memperbaiki semua keadaan infrastruktur di Talaut ini. Pilih nomor 1. Baik, terima kasih. Kami mohon maaf kepada semua rekan-rekan jika ada yang salah. Semua akan berbuat baik demi Kabupaten Talaut ini. Semua kami sayangi, semua kami cintai. Salam hormat untuk seluruh masyarakat Talaut. Tanggal 27, pilih nomor. Pilih nomor. Waktu Anda habis. Waktu habis. Baik, selanjutnya kita dengarkan pernyataan penutup dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Pemimpin adalah daulat Tuhan. Terima kasih sudah menangis bersama. Terima kasih kami sudah mendengar jerit harap kalian kepada kami. Terima kasih untuk titipan doa bagi kami. Izinkan kami mengeksekusi listrik yang baik berkecukupan. Izinkan kami membuat rumah sakit yang berkelas. Izinkan kami menghadirkan hilirisasi pertanian dan perikanan. Dan izinkan kami memberikan tambahan reformasi birokrasi bagi PNS, tambahan TTP-nya, kemakmuran bagi masyarakat banyak. Amat terlebih bagi orang tua, tokoh adat, tokoh agama, bahkan mahasiswa melalui asrama dan semuanya. Dan kita punya masalah benar, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Terima kasih sudah berdebat. Terima kasih sudah mendukung kami. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Baik, selanjutnya closing statement paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Dengan seizin Tuhan, kami Weli Tita dan Anisia Gracia Bambungan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten berkomitmen membangun Talaut yang lebih maju, mandiri dan sejahtera. Kami yakin bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan perubahan nyata. Saya mewakili kaum perempuan dan kaum milenial berkomitmen memberikan perhatian khusus pada mereka yang rentan dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi generasi masa depan. Kita Yambua Walagu Taroda Anak Uanua Prodisa mengajak kita semua, mari kita bekerja bersama, melayani bersama dan diberkati bersama. Izinkan saya membaca pantun. Berlayar jauh di tengah laut, nakoda sikap menjaga arah. Pemerintah jujur menjadi harapan, sejahtera hidup nan indah. Pilih nomor. Waktu Anda habis.
Waktu habis. Nomor. Baik, selanjutnya kita dengarkan pernyataan penutup dari pasangan calon nomor urut 4. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kami mau bilang puji syukur kepada Tuhan Yesus, pemilik dan penyelenggara hidup, yang boleh menghantar kita sekalian stakeholder sampai pada saat ini melaksanakan debat yang terakhir dengan semua baik. Tentunya kami paslon nomor 4, jika Tuhan berkenan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, maka kami akan pastikan tidak ada yang dapat disandingkan dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut dalam pengambilan keputusan. Karena itu kami menjamin kami akan sangat melindungi perempuan dan anak. Kami juga akan meningkatkan kontribusi tetapi juga upaya usaha untuk memajukan Kabupaten Kepulauan Talaut dengan memperhatikan ASN, disabilitas, bahkan pun PNS yang ada dalam hal ini, perangkat desa, BPD, tetapi juga tentunya THL dan sebagainya. Dan kami akan tetap terus berkomitmen untuk ini, Bapak Ibu sekalian. Indi atona tona tawe mau ngamusu. Kami paslon nomor 4 Waktu akan habis. melakukan ini dengan Waktu sungguh-sungguh. Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya closing statement paslon nomor urut 5. Mohon Bapak Ibu mohon tenang. Closing statement paslon nomor urut 5. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Praise the Lord. Talaut harus ditolong. Talaut hari ini tidak baik-baik saja. Dengan semangat Sansiote Sampati-Pati, kita punya komitmen untuk membawa masyarakat Talaut dalam keadilan. Tanpa keadilan tidak ada kedamaian. Tanpa kedamaian tidak ada kesejahteraan. Itu komitmen kami berdua. Jadi untuk masyarakatku, tanah Porodisa dari Tunonda sampai Napombaru, Imbua anu asisinta roda, anggiring ambua kesempatan untuk memimpin tanah tercinta. Karena torang dua sayang laut. Pilih nomor? Pilih nomor? Pilih nomor? Pilih nomor? Karena torang sayang talaut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Waktu masih tersedia, Bapak? Waktu masih. Baik, demikianlah seluruh rangkaian debat publik ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Dari seluruh rangkaian debat yang sudah dilaksanakan KPU Kabupaten Kepulauan Talaut sekiranya bisa menjadi referensi bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk menentukan pilihan. Untuk itu kami mengajak gunakan hak pilihmu dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Akhirnya saya Minesi Alesa Wenge dan Sariki Gerungan, terima kasih dan sampai jumpa. Wasu Tinonda Sarana Pembaru Sasago Taroda Nusa Porodisa. Kini tiba saatnya kita memilih pemimpin. Mari ramaikan, sukseskan pesta demokrasi. Ayo gunakan hak pilihmu. Suaramu sangat berarti. BTI Teksu Adio Asu Sambau. Mamang ketalai mangapia Karanusa Porodisa. Ayo rayakan, kemparkan pesta demokrasi. Langsung bebas rahasia, bersikap jujur dan adil. Sanggup diwani Surabaya. Mari ramaikan, sukseskan pesta demokrasi Talaut. Menjadi pemilih berdaulat, ramah dan santun, bergandeng tangan bersama untuk satu tujuan, bersatu membangun negeri di ujung
Nusantara, pilih pemimpin yang pasti terpercaya. Bersama kita gapai cita-cita Porodisa. Ayo memilih, gunakan hak konstitusimu. Ciptakan pilkada aman, damai dan demokratis. Sanksiute sampate pati, Sampuri masuk peramaya. Sanksiute sampate pati, susah masuk tari norau. Mari datang ke TPS 27 November 2024.